nanti akan berlangsung insya Allah pada hingga pukul 10 pagi. Setelah pembukaan nantinya kita akan dengarkan pemaparan dari Miss Yuna, Bu Yuna Putri Kadarisman selaku informasi tentang Man Insan Cendekia dan sosialisasi SNPDB. Kemudian ketika nanti presentasi berlangsung, kalau Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya ada pertanyaan, silahkan terlebih dahulu mungkin bisa langsung ngechat di kolom chat ya Bapak Ibu ya kalau ada pertanyaan, khawatir lupa begitu ya, karena sesi pertanyaan nantinya akan kita buka setelah presentasi berlangsung. Nah, presentasi berlangsung terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan buka sesi tanya jawab, baik itu secara langsung nantinya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti silahkan gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, ataupun nantinya bisa drop komen ataupun pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah nanti kami tim akan pantau pertanyaan yang ada. Nah, kemudian di akhir acara nantinya juga saya akan memberikan link daftar hadir ataupun presensi nantinya yang bisa Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya juga isi. Kemudian juga bisa memberikan pertanyaan juga di link yang akan saya berikan nantinya. Baik Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya, sebelum kita memulai acara sosialisasi pada pagi hari ini, marilah bersama-sama terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, sembari nanti Bu Yuna akan presentasi terkait tentang Man Insan Cendekia dan sosialisasi, boleh Bapak Ibu, kami ingin tahu Bapak Ibu atau Ananda semuanya ini yang bergabung di Zoom, ada dari mana saja, mungkin bisa di kolom chat nanti diinfokan namanya ataupun perwakilan orang tuanya dan berasal dari daerah mana. Silahkan ya Bapak Ibu nanti di kolom chat diinfokan biar kami tahu ini jangkauan informasi sosialisasi kami sudah sejauh mana dan sudah diketahui oleh siapa saja dan dari daerah mana saja. Silahkan nanti disampaikan di kolom chat dan nama, kemudian mungkin asal madrasah atau asal sekolahnya juga boleh, kemudian dari daerah mana saja. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya langsung saja Bapak Ibu saya persilahkan kepada Bu Yuna untuk dapat memberikan informasi detail tentang Man Insan Cendekia Serpong, dan tentunya yang ditunggu-tunggu sekalian adalah tentang sosialisasi seleksi nasional peserta didik baru Man Insan Cendekia. Kepada Bu Yuna dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Saya sekarang akan soundnya ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya. Oke. Mbak Wilda, sudah terlihat screen saya? Ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, tim sosialisasi yang saya banggakan, Bapak dan Ibu dari perwakilan madrasah, dan juga saya melihat ini ada yang di madrasah juga ini mendengarkan. Selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan sosialisasi SNPDB Man Insan Cendekia di Indonesia. Nah, kami dari Man Insan Cendekia Serpong. Sebelum saya memulai detail tentang proses SNPDB, Mbak Wilda boleh nanti sambil disiapkan daftar hadir dan daftar pertanyaannya ya. Saya akan mulai Bapak dan Ibu, saya akan bercerita dulu. Jadi nanti ini akan ada ceritanya, kemudian setelah itu kita bicara tentang teknik SNPDB, dan kemudian nanti setelah itu jika masih kurang, Bapak Ibu boleh bertanya. Bapak Ibu dan adik-adik sepertinya ya. Oke. Nah, kita cerita tentang sejarah Man Insan Cendekia. Man Insan Cendekia itu dimulai pada tahun 1996. Waktu itu dengan memang diinisiasi oleh CMI dan Kemenristek yang waktu itu oleh Bapak B.J. Habibie. Waktu tahun 1996 hanya ada 2 dan belum MAN namanya, masih SMU. Jadi ada SMU IC Serpong, Insan Cendekia Serpong, dan SMU Insan Cendekia Gorontalo. Kemudian baru pada tahun 2000 kami berpindah di bawah Kementerian Agama. Dan kami berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri baru di tahun 2001.
Nah, dan waktu itu masih ada 2. Kemudian selisih 11 tahun kemudian muncul yang ketiga, yaitu MAN IC Jambi. Jadi setelah MAN IC Serpong, Gorontalo, IC Jambi yang kemudian adik nomor 3 ya. Adik nomor 2 ya kalau dari IC Serpong. Kemudian 2015 mulai bermunculan IC-IC yang lain dari Aceh Timur, Pekalongan, Siak, Koki. Kemudian sampai 2019 itu MAN IC Lampung Timur, insan cendekia Lampung Timur. Total ada 23 insan cendekia seluruh Indonesia, gitu ya. Kalau Bapak Ibu bertanya, kualitasnya bagaimana? Sama tidak? Sama. Kami dikembangkan dengan prototipe yang sama, kemudian dengan sistem yang sama. Berbeda nggak? Berbeda. Kenapa berbeda? Karena insan cendekia kami mengakomodasi kearifan lokal juga. Jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan di beberapa hal terkait dengan lokasi masing-masing. Namun secara sistem kami sama. Jadi kalau ditanya boleh ke Serpong, ke Pekalongan beda nggak? Bedanya mungkin yang satu ada di Serpong, satu ada di Pekalongan. Tapi secara sistem kami sama karena menggunakan blueprint yang sama. Lanjut ya, jadi ini visi kami, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, keimanan, penguasaan ilmu teknologi, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Poin kami yang utama di sini, selain tentu saja keimanan ketakwaan, adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kenapa MAN Insan Cendekia sangat akademis ya, kalau dibandingkan dengan madrasah aliyah yang lain. Jadi kami sangat akademis, karena itu adalah visi kami memang. Misinya ini tentu menciptakan salam di masa depan, mengembangkan prestasi sampai tingkat internasional, kemampuan, kemudian bertata kelola baik, madrasah model, ini ya misinya. Nah ini yang sebenarnya penting dan sedikit relevan dengan Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian ya. Ini target kami. Selain terciptanya kehidupan religius, prestasi akademik, kemudian berbahasa internasional, nah ini dia. Diterimanya saya sepertinya harus supaya bisa terlihat semua, maaf. Nah, diterimanya lulusan MAN Insan Cendekia Serpong di perguruan tinggi yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri lebih dari 90% setiap tahun. Nah, ini adalah target yang sangat ambisius untuk sebuah sekolah ya. Tapi di kami memang itu adalah salah satu itu target yang dicanangkan dari sejak awal berdirinya MAN Insan Cendekia. Jadi kami harus memastikan siswa yang masuk akan bisa diproyeksikan untuk diterima di perguruan tinggi negeri berkualitas baik, tidak harus negeri ya. Perguruan tinggi berkualitas baik, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian diperoleh prestasi akademik bagi alumni. Nah, ini yang berbeda ya Bapak Ibu dengan kebanyakan madrasah ataupun sekolah ya. Kami memiliki ikatan yang kuat dengan alumni Bapak dan Ibu. Jadi ada IAIC, Ikatan Alumni Insan Cendekia. Jadi di mana alumni itu masih tetap datang berkunjung ke Insan Cendekia untuk berbagi dengan adik kelasnya. Jadi prestasi akademik siswa itu terpantau bukan hanya ketika mereka belajar di Insan Cendekia, namun setelah mereka belajar di Insan Cendekia, mereka masih membawa nama Insan Cendekia. Jadi kami tetap ingin alumni itu tetap update bagaimana prestasinya ketika di perguruan tinggi. Kemudian yang lainnya ramah anak dan pendidikan karakter. Ini dia. Ini prestasi terakhir di tahun 2021. Tahun lalu ya Bapak Ibu. Nah ini totalnya ini terdaftar di SNPTN ini terakhir kali ini sebelum akhirnya updatean terakhir ya. Jadi tahun lalu itu 93% yang diterima di perguruan tinggi berkualitas baik dalam maupun di luar negeri. Tersisa 1 orang yang kemudian memilih untuk mengambil gap year. Gap year itu berarti istirahat satu tahun atau 1 semester untuk kemudian lanjut di semester berikutnya. Mempersiapkan diri karena merasa ini universitas pilihan saya belum dapat nih. Jadi mereka ambil gap year. Jadi 1 orang ini, 1 orang. Tahun lalu hanya 1 orang saja. Yang lainnya sudah diterima. Nah, kemudian sebentar ya, sepertinya saya harus matikan ada yang coret-coret ini. Oke. Bentar ya Bapak Ibu, saya matikan annotation-nya.
Oke. Oke. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara tentang Insan Cendekia, Bapak dan Ibu. Insan Cendekia itu kurikulum kami, karena kami dari Madrasah Aliyah, jadi kami menggabungkan kurikulum Kemenak dan kurikulum Kemdiknas. Itu kurikulum kami. Kemudian fokus kami pengembangan IPTEK dan IMTAK. Jadi siswanya harus mumpuni dari segi IPTEK dan juga harus fasih dalam segi IMTAK. Di kami ada 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Tahun lalu, berarti tahun 2021, itu ada 2 kelas IPS dan 5 kelas IPA. Tahun ini di SNPDB nanti akan ada pendaftaran. Kita akan bahas sedikit tentang itu nanti, IPS dan IPA, berapa kuotanya juga sudah ada. Nah, di kelas kami, di setiap pengajaran kami sebelum COVID, kami menerapkan sistem moving class. Nah, sejak COVID, kami tidak ada moving class sampai nanti sudah dinyatakan aman untuk moving class kembali, gitu ya. Kemudian sedang kesiswaan. Di kesiswaan, OSIS kami sangat aktif ya Bapak Ibu ya. OSIS itu setidaknya ada tiga event besar yang digawangi oleh OSIS secara langsung, dari mulai pencarian dana, kemudian perekrutan peserta, sampai pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu Sonlis. Mungkin di sini ada yang pernah ikut ya, tahun lalu mungkin ikut ya. Tahun ini bisa jadi ikut lagi karena diadakan di sekitar bulan Maret ya. Ada Sonlis, itu kemudian itu adalah lomba bidang bahasa, teknologi, sains, itu jadi satu, dilakukan secara, kalau tahun ini dilakukan secara daring. Kemudian ada IFAN. IFAN itu lomba juga, mengundang peserta dari seluruh Indonesia juga. Jadi sama seperti Sonlis, itu dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian ada satu lagi iCare. iCare itu bakti sosial OSIS, anak yang digawangi oleh anak-anak OSIS untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu waktunya hampir sepanjang tahun ya. Jadi pengumpulan dana sepanjang tahun, kemudian eksekusinya pada beberapa waktu di sepanjang tahun itu gitu. Nah, tiga hal itu digawangi OSIS. Itu hanya kegiatan besar, hanya 3 contoh kegiatan besar yang digawangi OSIS. Yang lainnya masih banyak sekali. Jadi karena kita ada sekolah berasrama, asrama ini tidak bisa ditawar ya Bapak Ibu ya. Jadi semua anak yang masuk di Insan Cendekia, di 23 Insan Cendekia seluruh Indonesia itu semuanya harus dan wajib masuk asrama. Tidak bisa tidak. Nah, alhamdulillah baru banget semester ini di Insan Cendekia Serpong 3 angkatan masuk asrama sudah gitu. Jadi tahun semester lalu baru kelas 11 dan kelas 12. Semester ini pas sudah dari kelas 10, 11, 12 sudah masuk asrama. Dengan protokol khusus tentunya ya, karena protokol kesehatannya masih sangat ketat ya, karena kita di asrama. Itu OSIS. Nah, karena siswa tinggal di asrama, jadi OSISnya sangat berdaya guna, karena ketika sudah selesai belajar, OSIS akan memanfaatkan waktu itu untuk berkegiatan, untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Selain OSIS, kita juga ada ekskul ya Bapak Ibu. Ada ekskul untuk mengembangkan tadi potensi siswa di luar akademik. Di sini kita punya, biasanya kita ada sepak bola, kemudian kita ada, kalau olahraga ya, ada sepak bola, ada basket, ada bola voli gitu kan. Kita ada panahan juga ada itu ekskulnya. Kalau ini saya bicara tentang sebelum pandemi Bapak Ibu, karena kan kita baru komplit satu semester ini lagi ya. Kemudian ada hadrah juga ada, marching band juga ada. Semoga sih mereka bisa segera aktif kembali ya, terutama ketika pandemi sudah dinyatakan aman lah untuk beraktivitas full gitu. Nah, selain ekskul, kami juga ada KBS. KBS itu klub bidang studi. Klub bidang studi ini menjaring siswa-siswa berprestasi di bidang studi tertentu. Jadi misalnya ketika dia SMP sudah sering ikut lomba matematika. Nah, nanti ketika di Insan Cendekia boleh mendaftar untuk ikut KBS matematika.
Jadi ketika masuk itu mereka akan dibimbing lagi dengan lebih detail, dengan pembimbing yang lebih mumpuni gitu ya, untuk kepentingan lomba, baik itu lomba yang disediakan oleh Diknas seperti KSM, kompetensi sains nasional atau kompetensi sains madrasah, ataupun lomba-lomba yang diadakan oleh universitas. Nah itu, jadi tim KBS itu nanti yang dibimbingnya akan dipilih untuk mewakili Maninsan Cendekia di lomba-lomba tersebut. Jadi cukup ketat ya ini seleksinya dan bertahap gitu. Jadi untuk memastikan benar-benar anak yang berkomitmen yang akan mewakili insan cendekia di lomba-lomba tersebut gitu. Nah, di sini nanti anak kelas 10 biasanya sudah mulai dibimbing untuk ikut sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, selain itu di kami juga ada matsama, ini berarti masa perkenalan siswa madrasah. Ini kalau sekarang karena dia agak terlambat, karena dia kemarin tidak ada matsama, karena kan semester ini agak terlambat masuknya ya. Jadi baru sekarang siswa yang baru masuk ini ada matsama susulan lah istilahnya. Di kelas 11 akan ada LDK. LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Kemudian kami juga ada keputrian untuk siswi ketika hari Jumat ya. Jadi ketika siswa-siswa sedang melakukan sholat Jumat, siswinya yang putri itu belajar memasak, merajut, membuat keterampilan gitu di keputrian, kegiatan keputrian. Oke, kejadian asrama. Kita di asrama itu, asrama kami ada 5 asrama, 3 asrama putri dan 2 asrama putra. Masing-masing angkatan dan masing-masing siswa dan siswi itu memiliki wali asrama tersendiri. Jadi ada 2 wali asrama untuk kelas 10, berarti ikhwan dan akhwatnya, 2 wali asrama untuk kelas 11, ikhwan dan akhwatnya, dan 2 wali asrama untuk kelas 12, ikhwan dan akhwatnya. Kegiatannya apa di asrama? Jadi sehabis maghrib sampai isya, biasanya ada kajian kitab malam. Kajian kitab malam, ada diskusi dengan pembina asrama, itu dilakukan dari maghrib menjelang isya. Nah, terus jika keadaan memungkinkan, ini ada izin khusus dan izin reguler. Apa sih ini? Boleh nggak kita meninggalkan asrama? Tidak boleh sembarangan. Jadi siswa yang di Insan Cendekia itu mereka jika keadaan memungkinkan dalam artian pandemi sudah mulai mereda dan sudah mulai normal, siswa itu hanya diizinkan keluar asrama 2 minggu sekali. Jadi kalau hari Minggu hanya di hari Minggu saja. Hari Minggu ini untuk ikhwan, hari Minggu depan untuk akhwat, ikhwan, akhwat. Jadi bergantian gitu ya. Itu namanya izin reguler. Itu setiap siswa hari Minggu boleh dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore mereka boleh keluar kampus. Jika syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi itu apa? Biasanya mereka tidak melakukan pelanggaran dalam 2 minggu itu, terus istilahnya nilai mereka tidak minus ya, nilai kedisiplinannya tidak minus, mereka dapat izin reguler. Kalau misalnya sakit gimana? Boleh nggak ada istilah izin khusus? Nah ini berarti harus ditangani langsung oleh izinnya langsung ke kepala madrasah atau kepala wakil kepala bidang keasramaan. Nah, selain itu, pagi-pagi sekali kegiatan di Insan Cendekia itu banyak sekali diwarnai oleh kegiatan program-program OSIS. Seperti misalnya Soklin, jadi itu contoh kegiatan yang dilakukan pada hari Minggu. Jadi hari Minggu pagi itu mereka beres-beres lingkungan kampus, jadi bersih-bersih lingkungan kampus itu. Jadi masing-masing kelas punya tanggung jawab. Oh ini membersihkan taman di daerah sini, membersihkan daerah ini gitu. Jadi mereka berolahraga lah sambil beres-beres. Setiap pagi jam 6:25 akan ada apel pagi. Nah, apel pagi itu untuk memeriksa kehadiran siswa, siapa yang sakit, yang sudah sembuh dari sakitnya, yang terlambat, yang ada masalah sehingga tidak bisa ke madrasah, ke sekolah ya pagi-pagi. Nah, itu diselesaikan di apel pagi. Nah, semua kegiatan ini dilakukan oleh OSIS. Jadi bahkan ada ketika apel pagi, nanti akan ada tim OSIS dari divisi lingkungan itu, Divling,
lingkungan hidup itu mereka akan berkeliling ke asrama memastikan semua anak sudah mematikan lampu, terus kemudian mematikan air, keran air, merapikan tempat tidurnya. Kalau mereka belum merapikan tempat tidurnya bagaimana? Ya itu tadi ada poin untuk mereka yang kalau dia terakumulasikan banyak, itu nanti akan berubah menjadi hukuman yang diterapkan per 2 minggu sekali. Kalau waktu reguler berarti mereka tidak dapat izin reguler, tidak boleh keluar kampus gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini sarana pendidikan. Kami gedung pendidikan ada satu gedung pendidikan, satu perpustakaan, kemudian ada 5 buah lab ya. Ada lab fisika, lab kimia, lab biologi, lab humaniora, lab bahasa, lab komputer. Itu 6 buah lab. Kemudian asrama guru dan siswa, sekitar 75% guru kami tinggal di asrama. Jadi ketika malam, ketika siswa ada kesulitan di pagi hari, mereka bisa belajar malam dengan guru yang guru terkait gitu. Misalnya di siang hari mereka belajar matematika, kamu masih belum paham gitu. Jadi malam hari mereka bisa belajar lagi dengan gurunya karena gurunya ada di asrama tinggal. Jadi mereka bisa datang kemudian minta tambahan pelajaran di malam hari gitu. Kemudian KBM, oh iya kami tadi sebenarnya sudah ada gambarnya ya. Saya akan balik lagi dikit. Nah, ini dia nih di pojok sebelah sini nih. Nah, ini di sudut ini adalah gambaran kelas kami ya Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi di setiap kelas tuh ada satu TV untuk pengganti LCD, kemudian ada meja siswa dan siswi yang terpisah. Ini kalau yang di sebelah sini itu yang menghadap ke depan barang-barang ini ketika ujian ya. Jadi ketika ujian ini yang terjadi seperti ini gitu. Jadi tidak menghadap ke tengah seperti ketika TV-nya sedang nyala. Gitu. Saya lanjut lagi ya. Nah, sekarang tadi sudah cerita tentang insan cendekia, sekarang kita akan bercerita tentang SNPDB. Kita membahas sedikit juknisnya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tujuan SNPDB. Jadi untuk menjaring lulusan terbaik MTS dan SMP negeri untuk bisa belajar di MAN Insan Cendekia, MAN Program Keagamaan, dan MA Kejuruan Negeri. Ada 2 jalur Bapak dan Ibu. Yang pertama jalur tes dan jalur prestasi. Jalur tes itu berarti berbasis CBT. Jadi ada Computer Based Test untuk siswa dan siswi yang memenuhi syarat. Nanti kita akan bahas syaratnya di belakang. Jalur prestasi ini kuotanya 10%. Berarti kalau MAN Insan Cendekia Serpong itu 140, paling banyak ada 14 siswa yang terpilih untuk masuk ke jalur prestasi jika memang memungkinkan. Nah, ini Bapak dan Ibu tolong dicermati hanya bidang-bidang berikut ini ya. Jadi hanya bidang-bidang sains pada ajang KSM, KSN, KOPSI, dan lomba penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini keywordnya Bapak dan Ibu. Lomba penelitian karya ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, dan LIPI. Nah, terus penghargaan di luar negeri yang merupakan lanjutan dari KSN. Jadi kalau ada lomba di luar negeri yang tidak lanjutan dari KSN, misalnya banyak sekali sekarang ya, lomba-lomba internasional yang dia tidak lanjutan dari KSN gitu kan, tidak lanjutan dari lomba yang disediakan di dalam negeri, itu maaf tidak bisa mendaftar jalur prestasi. Misalnya yang sudah ada ya, dia ikut lomba Olimpiade Matematika di luar negeri yang online itu ya. Terus kalau ditanya apakah ini buktinya apa kalau dia itu diakui oleh Kemdiknas atau Kementerian Agama ya, akan ada surat rekomendasi. Jadi rekomendasi dari Puspernas, Pusat Prestasi Nasional, merekomendasikan nama-nama ini untuk ikut lomba ini di luar negeri sebagai lanjutan dari, nah itu ada surat rekomendasi itu dari Puspernasnya. Nah, kalau tidak ada itu berarti kami tidak bisa menganggap itu sebagai lomba yang memang lanjutan dari lomba yang diadakan di Indonesia gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada misalnya ya lomba KIR ya, sejenis KIR ya. Itu yang dia itu ada di luar negeri, juga anaknya dapat rekomendasi dari Puspernas, tapi dia tidak lanjutan dari apa yang dilakukan oleh KOPSI ataupun LKIR ya.
Itu ada juga. Nanti di rekomendasinya itu akan ada tulisannya. Akan ada keterangannya ya, keterangannya apakah ini lanjutan dari KOPSI atau LKIR gitu ya. Selain itu, mohon maaf Bapak dan Ibu tidak bisa mendaftar jalur prestasi. Lebih baik ikut jalur tes saja. Nah, ini adalah daya tampung di mana Insan Cendekia Serpong itu untuk IPA. IPA itu 50 putra, 50 putri, IPS 20 putra, 20 putri. Jadi totalnya ada 140 orang. Ini ada di 23 Insan Cendekia, ada di sini nih semua detailnya ada di Juknis juga ya. Jadi anak IPA, jadi kalau ditanya berapa kemungkinan masuk ke Insan Cendekia, laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki IPA atau IPS, kemungkinan berarti 20 kalau dia IPS. Kalau mau masuk ke IPA, itu ada 50 kuota ya. Nah, ini adalah jadwalnya. Sekarang kita ada di tahap sosialisasi dan pendaftaran yang sudah dibuka ya Bapak Ibu ya. Pendaftarannya sudah dibuka sampai 14 Februari. Nah, ini di sini. Kemudian nanti ada pendaftaran jalur prestasi juga sampai 7 Februari. Kemudian ada seleksi berkas. Pengumumannya tanggal 16 Februari untuk jalur prestasi. Dan peserta CBT di 21 Februari. Nah, ini kenapa berbeda? Karena ketika Ananda mendaftar jalur prestasi itu ada tombol. Apakah jika tidak lulus jalur prestasi, apakah ingin dimasukkan ke dalam jalur reguler? Jika prestasinya sesuai dengan Juknis, silakan diklik iya, ingin daftar jalur reguler. Tapi jika prestasinya tidak sesuai dengan Juknis, dalam artian misalnya lomba taekwondo internasional. Internasional sih, tapi taekwondo. Taekwondo itu tidak ada di dalam Juknis gitu kan. Berdasarkan jalur prestasi. Ini nanti walaupun klik akan minta dipindahkan ke jalur reguler. Jika tidak lolos, kami tidak bisa merekomendasikan untuk masuk ke jalur reguler. Jadi akan ada dari tim verifikasi itu nanti akan ada tombol merekomendasikan atau tidak peserta ini untuk ke jalur reguler. Karena di Juknis sudah jelas jenis prestasinya, namun tetap mendaftar jalur prestasi gitu. Nggak bisa. Mending dari sekarang saja jangan ambil jalur prestasi supaya tetap dapat kuota jalur reguler gitu ya. Kemudian ada uji coba CBT, karena kita melalui CBT Bapak Ibu ya, berarti anak-anak akan mengerjakannya di rumah. Nanti kalau ditanya, boleh nggak madrasah mengumpulkan, jadi MTS-nya atau SMP-nya mengumpulkan siswa-siswa yang mendaftar, terus kerjakannya di madrasah, boleh nggak? Boleh, silakan saja. Silakan saja. Jadi misalnya, karena kalau di madrasah kan internetnya bisa lebih stabil ya, boleh silakan saja gitu. Karena nanti boleh uji coba CBT, di uji cobanya itu diusahakan untuk ikut. Kenapa? Jadi kita tahu spek komputernya sudah oke, memadai, kemudian jaringannya juga oke. Jadi mohon diikuti uji cobanya di tanggal 23 dan 24. Kemudian komputer base test-nya di tanggal 26 sampai 27 dan kelulusannya di bulan Maret. Nah, ini kuota. Nah, sekarang kuota pendaftar. Kalau tadi saya kembali lagi sedikit ya, Bapak. Ini adalah daya tampung. Nah, sekarang kuota pendaftar. Kuota pendaftar itu bagaimana? Ini tergantung besarnya jumlah kelas di madrasah MTS dan di SMP. Jadi misalnya kalau ini yang saya bahas yang pertama dulu ya Bapak Ibu. Sebentar saya tambahkan supaya bisa lebih jelas. Di sini Bapak Ibu kita, kok warnanya biru nggak terlihat. Saya kasih kuning deh. Nah, kita membahas ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Oke, nah saya hide lagi. Oke. Nah, jadi gini cara membacanya ini. Jadi Bapak dan Ibu posisi madrasahnya di mana? Di sini tadi saya lihat ada yang dari Bengkulu ya. Misalnya Bengkulu, berarti kalau Bengkulu itu berarti kuotanya di luar provinsi. Jadi yang 10 dan 5 ini. Jadi kalau dari Bengkulu itu berarti kuotanya ada di 10 dan 5. Terus kita tanya lagi, kelas 9-nya ada berapa kelas? Oh, kelas 9-nya hanya ada 4. Berarti madrasah itu hanya bisa mengirimkan 5 orang pendaftar. Itu cara membacanya. Gitu ya. Ke Insan Cendekia Serpong. Boleh nggak daftar ke Insan Cendekia Raya? Boleh, silakan. Kalau mau ke Gorontalo bisa sampai 15 orang yang didaftarkan, tapi kalau ke Serpong hanya 5. Kalau dari Bengkulu contohnya tadi ya. Dari Jakarta bagaimana? Sama. Jakarta itu di luar Banten. Insan Cendekia Serpong itu ada di Banten. Jadi kalau di Jakarta dia juga akan ikutnya yang kuota ini, yang kuota
5 ini ya. Jadi kalau misalnya dia di mana? Di Jakarta. Berapa jumlah kelasnya? Ada paralel itu kelas 9 itu ada 6 kelas misalnya. Kalau SMP itu kalau nggak salah A, B, C, D, E, F ya. Jadi kelas 9-nya itu ada 9A, B, C, D, E, F. Ada 6 kelas gitu. Berarti berapa kuotanya? 10. Jadi madrasah atau SMP itu bisa mengirimkan sampai 10 siswa untuk mendaftar ke Manisan Cendekia Serpong. Bagaimana kalau yang minat ada 15 orang? Mohon maaf, nanti oleh sistem akan terpotong, yang bisa dapat kartu ujian hanya tersisa 10 orang saja. Gitu, yang 5 nggak bisa. Akan terpotong di sana, nanti tidak akan bisa lulus di administrasi. Terus bagaimana kalau ada yang mau, misalnya ada 15 orang? Saran kami jangan mendaftar ke Insan Cendekia Serpong saja. Jadi di dalam satu surat rekomendasi itu isinya bisa ada yang ke Serpong, ada yang ke IC lain gitu. Jadi semuanya bisa daftar, dapat ujian, kartu ujian nanti gitu. Jadi boleh nggak misalnya nih, ke Serpong 10, yang ke Gorontalo 30. Misalnya nih ada madrasah. Taruhlah madrasah itu ada di Surabaya, berarti di luar provinsi ya, kalau di luar provinsi. Kemudian data nih sama madrasahnya, sama madrasahnya. Oke, siapa yang mau ke Serpong? Sudah ada 10 orang. Terus ternyata saya pengen ke Pekalongan, Bu. Oke, 30 orang. Berarti di dalam satu surat rekomendasi itu ada 40 orang. Boleh nggak? Boleh. Yang pasti satu madrasah mengeluarkan satu surat rekomendasi. Itu yang penting, gitu ya. Saya akan lanjutkan lagi. Nanti kita akan bicara tentang detail ini, rekomendasi itu. Oke. Oke. Nah, ini dia. Persyaratannya madrasah atau persyaratan sekolah. Bagaimana? Dia harus punya nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Nah, ini untuk madrasah dan sekolah harusnya punya. Kalau mereka sudah punya izin operasi, harusnya mereka punya NPSN. Jika sudah punya NPSN, berarti sudah terdaftar di EMIS, harusnya sih. Atau Dapodik kalau sekolah ya. Nah, setelah itu syaratnya kemudian adalah akreditasi dari BAN SM. Jadi sudah terakreditasi. Jika memang misalnya sekolahnya baru, jadi belum sempat akreditasi. Akreditasi itu kan minimal sekolahnya sudah 5 tahun ya. Nah, kalau dia belum terakreditasi, nanti boleh asal punya surat izin operasional madrasah. Nah, ini kalau sudah punya surat izin operasional madrasah, berarti pasti punya NPSN. Kalau sudah punya NPSN, berarti harusnya sudah bisa diproses di Dapodik atau di EMIS. Nah, ini jadi izin ini yang sebenarnya krusial ya, gitu. Ada lagi. Boleh nggak kalau misalnya dia bukan madrasah tapi kejar paket B? Nah, tetap kejar paket B itu harus ada izinnya. Nah, izinnya itu afiliasinya ke madrasah atau sekolah mana. Nah, itu nanti tetap balik ke sana lagi. Dan walaupun kejar paket B, tetap itu nanti penyelenggaranya itu pasti akan harus ada terdaftar di NPSN. Jadi punya NPSN dan terdaftar di EMIS dan Dapodik. Tetap akan ada seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Bahkan yang kejar paket B pun boleh mendaftar. Nah, ini ya. Tercatat persyaratan jalur tesnya, katakan ada 2 tadi ya, jalur tes dan jalur prestasi. Saya harus selesai jam 9. Tercatat sebagai peserta didik di kelas 9. Jadi kalau ditanya, boleh nggak dia sudah tahun lalu sudah coba, terus kemudian dia nggak lolos, tahun ini mau daftar lagi, boleh nggak? Pertanyaan kami masih sama, dia terdaftar sebagai kelas 9 nggak? Kalau sudah tidak, berarti tidak bisa. Kalau dia bilang, iya dia kan udah kelas 10, nggak bisa, kan syaratnya harus kelas 9. Gitu. Pada tahun ajaran 2021-2022 gitu. Bukan kelas 9 di tahun 2020-2021, bukan, harus tahun ini gitu. Itu saja ya kalau ditanya boleh nggak yang sudah lulus kemudian daftar lagi di sana. Kemudian berusia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2022. Nah, ini yang kemudian mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari kepala madrasah sesuai kuota pendaftar madrasah atau sekolah yang ditetapkan. Ini bagaimana artinya? Artinya begini. Satu madrasah seperti tadi yang sudah contohkan ya, ada 5 atau 10. Kalau di Banten berarti bisa sampai 15. Kuotanya adalah taruhlah dia misalnya tinggal di Bandung.
madrasah dari Bandung gitu kan. Berarti kan di luar Banten ya. Terus jumlah kelas paralel itu banyak, misalnya ada sampai 10 gitu ya. 10 jadi kelas 9A, B, C, E, F, G, H, I, J gitu. 10 berarti dia jatahnya kan 10 siswa ya. Nah, kami serahkan kepada kepala madrasah untuk menerjemahkan siswa terbaik ini. Jadi bisa jadi kepala madrasah berpikir, oh ini siswa terbaik berarti yang bisa daftar ke Insan Cendekia Serpong hanya ranking paralel 1 sampai 10. Boleh nggak? Boleh. Atau misalnya diterjemahkan sebagai ini berarti adalah 10 anak yang pertama kali mendaftar. Jadi ketika kan sekolah madrasah akan membuat surat rekomendasi ya. Berarti harus diumumkan dong. Jadi diumumkan ke siswa-siswa. Oke, yang ingin daftar ke Insan Cendekia silakan mendaftar. Kemudian 10 anak yang pertama kali mendaftar. Boleh? Boleh. Atau misalnya nih ada beberapa madrasah yang banyak yang berminat sehingga mereka melakukan seleksi mandiri. Jadi misalnya yang daftar udah 20 padahal kuotanya cuma 10. 20 anak itu kemudian dites ulang. Dipilih 10 yang terbalik. Boleh nggak? Boleh. Apapun itu jenis penerjemahan dari istilah siswa terbaik, kami ikut apa yang disarankan, yang direkomendasikan oleh kepala madrasah. Gitu ya. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh itu kepala madrasah mengeluarkan lebih dari 1 rekomendasi. Jadi sudah bikin rekomendasi pertama, kemudian ternyata ada yang nyusul nih. Pak, saya juga mau daftar. Kan baru 9 tuh, Pak. Jadi dia tambah saya ya, Pak, 10. Ya udah, terus dibikinkan surat rekomendasi tambahan. Jadi ada 2 surat rekomendasi. Nah, ini yang nggak boleh. Salah satu dari surat rekomendasi itu akan dinyatakan palsu atau gagal. Jadi apa yang dilakukan jika misalnya nih madrasah sudah bikin surat rekomendasi, baru 9 sih karena yang daftar 9. Kemudian masuklah anak ke 10. Nah, madrasah atau sekolah harus menghubungi kami untuk menganulir surat rekomendasi sebelumnya. Kemudian menggantinya dengan surat rekomendasi yang baru. Bagaimana kalau ternyata misalnya, Bu, yang 9 anak itu sudah mendaftar, sudah dapat bukti pendaftaran, sedangkan anak yang ke-10 ini yang nambah, itu bagaimana gitu. Ya udah yang ke-10 ini pakai surat rekomendasi yang baru, kemudian madrasah menghubungi kami panitia lokal. Bapak, Ibu, mohon maaf surat rekomendasi dari madrasah kami dianulir yang dulu, ini ganti dengan yang ini gitu. Yang ada 10 orang itu gitu. Pastikan 10 orang yang 9 orang sebelumnya terdaftar di 10 yang baru. Karena kalau misalnya dianulir nih, ini kejadian tahun kemarin Bapak Ibu. Misalnya dianulir yang lama, kemudian dimuncullah sekolah yang baru. Ternyata yang baru ini namanya beda. Ini yang dirugikan anaknya sudah mendaftar. Salah satu dari mereka nanti ada yang nggak bisa dinyatakan lulus ya, karena tidak terdaftar di surat rekomendasi yang diakui oleh madrasah. Jadi mohon hati-hati sekali madrasah atau sekolah yang akan mengeluarkan surat rekomendasi. Pastikan sudah sekali itu saja, tidak ada susulannya. Kasihan kalau ada susulannya dan ternyata siswa sebelumnya akan dirugikan oleh itu gitu ya. Nah, kemudian syarat kemudian adalah memiliki NISN dan terdaftar di MIS. Kalau tadi kalau madrasah atau sekolah kan memiliki NPSN. Kalau siswa itu memiliki NISN. Nah, ini berarti jika ada siswa yang sekolahnya di luar negeri, misalnya SILN ya, Sekolah Indonesia di Luar Negeri gitu ya. Ingin mendaftar, boleh nggak? Boleh. Asal sekolahnya punya NPSN. Kan sekolah di luar negeri itu juga ada NPSN, Bapak Ibu. Sekolah Indonesia di luar negeri maksudnya ya, bukan sekolah yang lain. Sekolah Indonesia di luar negeri itu juga ada NPSN-nya. Dia punya NPSN-nya dan siswanya juga punya NISN. Dan nanti kalau daftar itu mereka harus punya NIK. Jadi yang bisa mendaftar di SNPDB itu hanya warga negara Indonesia. Gitu ya. Jadi dia selain punya NISN, sekolahnya juga punya NPSN, kemudian dia sendiri punya NIK. Jadi warga negara Indonesia yang boleh mendaftar. Nah, ini tadi yang sudah jalur tes, sekarang jalur prestasi. Jalur prestasi masih sama, kelas 9, berjam maksimal. Nah, ini perbedaannya di surat rekomendasi. Kalau surat rekomendasinya itu berarti surat rekomendasi atau keterangan dari kepala madrasah kalau dia berprestasi tingkat nasional. Karena kami menyadari tidak semua lomba itu sertifikatnya langsung keluar. Kadang-kadang lama baru keluar. Nah, supaya jadi gimana dong nggak ada sertifikatnya. Untuk menggantikan sertifikat itu bisa undangan untuk ikut lomba itu gitu kan.
Atau suatu rekomendasi kepala madrasah kalau ini adalah berprestasi di lomba ini dan meraih predikat ini gitu. Nah, itu biasanya ada keterangan itu. Nah, itu bisa diupload juga untuk ganti sertifikat. Boleh itu. Jadi jadi lomba yang diadakan, sekali lagi lomba yang diadakan oleh Kemenak, Kemdiknas atau LIPI. Sudah itu saja gitu ya. Yang lainnya ada atau perpanjangan itu, yang lainnya tidak. Jadi bahkan jika misalnya ya kan LIPI itu juga mengadakan lomba-lomba lain selain Elkir gitu kan, atau Diknas lah, Diknas mengadakan lomba menulis misalnya ya, menulis artikel, boleh nggak? Yang diadakan kan Diknas yang adakan, nggak boleh. Karena yang dalam di catatan kami hanya KSN, KSM, opsi MyRes. Gitu. Jadi LKIR harusnya ada di sini, tapi itu LKIR juga bisa di sini nggak tertulis di sini. Jadi KSN, KSM, opsi MyRes, LKIR. Dah, itu saja. Nggak ada lomba yang lain. Lomba menulis artikel yang diadakan oleh Diknas tidak bisa. Lomba mungkin apa? Oh, saya tahu. Lomba yang diadakan oleh Kemenak yang kemarin ada apa namanya lomba vlog, bikin vlog, boleh nggak? Nggak boleh. Diadakan oleh Kemenak tapi bikin vlog itu, lomba bikin vlog nggak boleh. Mohon maaf, tidak boleh, tidak bisa. Gitu ya. Jadi hanya lomba-lomba yang sudah tertera di sana saja gitu, tidak lomba yang lain gitu ya. Jadi memang khusus lombanya. Jadi walaupun diadakan oleh Kemenak, kalau dia misalnya lomba bikin vlog, robotika itu juga masih perdebatan ya. Nah, nanti harus kita cek kembali detailnya. Terakhir kali robotika tidak masuk ya. Jadi lomba MyRes yang masuk itu kalau dari Kemenak. MyRes dan KSM gitu. Jadi walaupun diadakan oleh pemerintah, tidak semua lomba juga kita bisa akomodir untuk masuk ke jalur prestasi. Oke, kemudian berkas persyaratannya ada pas foto berwarna ukuran 3x4, kemudian fotokopi rapot yang sudah dilegalisir. Nah, ini. Fotokopi rapotnya semester 3, 4, dan 5. Jadi semester 6 pasti belum selesai dong ya, kan sedang berjalan sekarang. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi fotokopinya itu gini. Yang kami butuhkan, jadi kan rapot itu kan isinya banyak berlembar-lembar ya. Nanti adik-adik itu akan diminta untuk mengupload lembar lembar rapot yang terdapat nilai yang harus diinput. Jadi selain mengupload rapot, nanti akan menginput nilai. Ada 4 mata pelajaran yang harus diinput itu. Jadi rapotnya itu pastikan adalah bagian yang ada inputan nilainya. Jadi misalnya gini. Diminta untuk mengisi nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA dan IPS gitu kan ya. IPA atau IPS. Nah, jadi rapot yang diupload ada rapot yang ada nilai ininya. Jadi tidak perlu semuanya diupload gitu. Misalnya ada satu semester itu rapotnya sampai 9 lembar gitu. Diupload semuanya, tidak perlu, cukup bagian yang ada nilainya saja. Nah, bagian ada nilainya saja yang kemudian difotokopi dan dilegalisir. Kenapa? Karena kan kalau di halaman rapot yang ada nilainya itu kadang-kadang tidak ada tanda tangan kepala madrasah ya di bawahnya. Nah, jadi kalau misalnya dia mau rapot yang asli, boleh nggak rapot asli difoto di scan aja? Boleh, tapi harus sampai ada tanda tangan pengesahan ya. Ini sudah disahkan oleh kepala madrasah, jadi sampai halaman pengesahan. Kalau tidak ada, kalau di daftar nilai di halaman yang ada nilainya tidak ada lembar pengesahan kepala madrasah, nah di situ difotokopi kemudian dilegalisir. Jadi untuk menyatakan lembar ini walaupun tidak ada tanggal kepala madrasah tapi sah loh, sesuai aslinya loh. Ini buktinya ada legalisir kepala madrasah. Gitu ya. Itu jadi fotokopi. Kemudian fotokopi akta kenal lahir. Ini juga tidak perlu legal. Kalau ini tidak perlu legalisir, kalau ini cukup nanti yang scan aslinya saja. Kemudian, nah kami juga punya kuota untuk siswa tidak mampu. Di sini jika mengajukan keringanan biaya siswa tidak mampu, nanti boleh ditambahkan upload fotokopi KKS atau KIP atau keterangan tidak mampu. Ini apa sih fungsinya? Jadi gini Bapak Ibu, Insan Cendekia itu sekolah tidak berbayar. Itu pertama, tidak berbayar. Namun ada beberapa pembiayaan yang tidak di-cover oleh pemerintah. Jadi kami tidak ada tuh uang gedung, uang pendaftaran, nggak ada.
Jadi pembiayaan yang muncul itu sesuai dengan kebutuhan siswa di asrama dan di kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, makan 3 kali sehari yang dari kantin itu, karena kan kita tinggal di asrama ya, itu tidak bisa di-cover oleh DIPA pemerintah. Karena tidak bisa, makanya makan 3 kali sehari, kemudian listrik di asrama itu dibayarkan oleh orang tua melalui komite madrasah. Nah, fotokop ini, surat keterangan tidak mampu ini untuk mendapatkan keringanan di pembiayaan itu yang tidak mendapatkan kuota DIPA itu tadi gitu. Itu di sana. Jadi kalau misalnya, dan ini tidak untuk misalnya gini ya, apakah ini hanya untuk siswa berprestasi? Tidak. Kenapa? Kan semua siswa yang masuk ke Insan Cendekia sudah seleksi, berprestasi. Jadi semua berhak mengajukan ini gitu. Tapi ada kuotanya Bapak dan Ibu, 10%. Jadi 14 orang yang akan mendapatkan bantuan jika memang mengajukan keringanan biaya. Tentu ada surveinya juga nanti. Jadi tidak semua diterima, nanti akan ada survei khusus terkait ini. Ini persyaratan. Nah, ini mekanismenya. Jadi pertama nanti akan membuat akun dulu menggunakan email dan NIK. Setiap anak sudah punya NIK ya. Kemudian input data, kemudian input surat rekomendasi S1 surat rekomendasi dan juga sertifikat prestasi. Kemudian mendaftarnya di ini ya SNPDB Madrasah Kemenak.go.id. Kemudian memilih madrasah yang 7, boleh memilih sampai 2 Bapak Ibu ya. Jadi misalnya pilihan pertamanya Serpong, pilihan keduanya IC Pekalongan, boleh. Terus kemudian jangan lupa memilih IPA atau IPS juga di awal ya. Kemudian di awal mau milih IPA atau IPS. Kemudian mengunggah berasa dipersyaratkan. Nah, nomor 5 ini penting banget Bapak dan Ibu. Tahun lalu Bapak dan Ibu ada sekitar 300 siswa yang tidak sampai ke sini. Jadi ketika sudah selesai mendaftar semuanya, itu ada tombol 1. Selesaikan pendaftaran. Harus diklik. Jadi Bapak dan Ibu, adik-adik dianggap menyelesaikan pendaftaran, sudah terdaftar kalau sudah dapat kartu bukti pendaftaran. Kalau belum sampai dapat kartu bukti pendaftaran, itu berarti belum selesai mendaftar. Jadi pastikan di akhir dapat kartu bukti pendaftaran. Apa implikasinya? Pertama, ketika sudah dapat kartu bukti pendaftaran, itu berarti data sudah tidak bisa dirubah lagi. Sudah fix di sana, ketika data tidak bisa berubah, kami bisa mulai melakukan verifikasi. Gitu. Kira-kira data sudah lengkap atau belum? Bisa dapat kartu ujian tes belum? Nah itu di sana. Itu ketika sudah mencetak kartu pendaftaran. Bagaimana kalau misalnya sudah mencetak kartu pendaftaran nih, kan data sudah tidak bisa berubah. Ternyata ada rekomendasi susulan. Aduh, ternyata rekomendasi ada susulan, ternyata ada perubahan. Gimana? Pertama, opsi pertama, madrasahnya menghubungi kami, menyatakan akan ini mohon rekomendasi sebelumnya dianulir, kemudian ini diganti dengan ini, misalnya gitu ya. Siswa yang sudah terlanjur mendaftar boleh memilih untuk nggak usah diupdate surat rekomendasinya kan sudah dilakukan oleh madrasah misalnya gitu. Boleh. Insya Allah nanti akan tercatat di kami. Namun kalau misalnya, aduh kok nggak enak ya, pengennya dapat mengupload surat rekomendasi yang baru juga deh. Boleh nggak? Boleh, silakan saja. Nanti hubungin kami, ada tim kami ada WhatsApp-nya ya. Hubungin kami, nanti tim kami akan nanti silakan dikirimkan kartu bukti pendaftaran, nanti kami bantu bukakan kembali akunnya. Diperbaiki datanya, kemudian klik selesaikan pendaftaran kembali agar dapat kartu baru gitu. Jadi dapat kartu yang kedua jika memang harus ada data yang dirubah gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah cetak kartu pendaftaran, sudah dapat kartu pendaftaran berarti sudah aman. Jadi kalau bisa setelah kartu pendaftaran dicetak, jangan ada yang berubah lagi. Karena juga ada beberapa siswa yang merubah, jadi minta dibukakan akunnya kembali, mau merubah data, kemudian lupa klik selesaikan pendaftaran lagi gitu. Akhirnya kalau begitu bagaimana? Otomatis gugur. Tidak bisa karena datanya tidak bisa diverifikasi. Kalau data itu kalau pendaftaran tidak diselesaikan, kami tidak bisa memverifikasinya. Kalau tidak bisa diverifikasi bagaimana? Otomatis gugur oleh sistem, dianggap tidak menyelesaikan pendaftaran. Jadi hati-hati di sana. Pastikan dapat kartu pendaftaran. Oke. Sekarang kita bicara tentang materi seleksi.
Materi seleksinya itu ada matematika, bahasa Arab, pendidikan agama Islam, bahasa Inggris, dan IPA dan IPS. Jadi kalau jurusan IPA nanti ada IPA, jurusan IPS ada IPS. Materinya bagaimana? Tentang apa aja sih? Kisi-kisinya apa aja sih? Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, ini sesuai dengan SKL, jadi standar kompetensi lulusan SMP MTS. Cuma setingkat lebih tinggi saja. Tapi materinya sama. Jadi misalnya nih, bilangan gitu ya, misalnya bilangan. Kalau di standar ini contoh saja ya. Di SMP ada bilangan. Oke, sama kita juga ada bilangan gitu kan. Nah, cuman mungkin kalau di SMP dia belajarnya 1.000, kita 10.000 gitu. Tapi materinya sama gitu. Cuman setingkat lebih tinggi di sana maksudnya. Kemudian bahasa Arabnya bagaimana? Bahasa Arabnya kan misalnya nih, kalau SMP kan dia nggak belajar bahasa Arab. Gimana dong? Dirugikan dong yang SMP? Enggak, kami pastikan tidak Bapak dan Ibu. Ini bahasa Arabnya juga sangat mendasar sekali karena kami menggunakan data ini untuk mendiagnosa kemampuan siswa pada saat masuk gitu ya. Jadi data ini kami menggunakan di sana gitu. Ya kalau dia, insya Allah kalau ibarat kata gini, kalau dia bisa baca tulis Arab ya, bisa membaca Al-Quran, harusnya sih bisa ya gitu mengerjakannya gitu sih. Nggak buta-buta banget lah. Gitu. Pastikan dia bisa baca tulis Al-Quran, baca tulis bahasa Arab aja gitu. Gitu. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Sudah selesai, Mbak Wilda. Saya tutup ya. Sebentar share screen-nya. Wow, sudah banyak pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Yuna atas pemaparannya, informasi terkait Maninsan Cendekia Serpong dan syarat-syarat untuk sosialisasi SNPDB Maninsan Cendekia di tahun 2022 ini. Bapak, Ibu, dan Anda semuanya, ada beberapa banyak sih, bukan ada beberapa banyak pertanyaan sebenarnya di kolom chat, dan alhamdulillah sudah saya catat semuanya, akan kami jawab tentunya. Dan yang pertama itu tadi ada yang bertanya terkait informasi MADIC Pekalongan. Bapak, Ibu, dan Anda semuanya yang disampaikan tadi oleh Bu Yuna itu hampir sama ya untuk persyaratan MADIC lainnya, nggak hanya di Serpong, MADIC lainnya juga persyaratannya tetap sama, aplikasi pendaftarannya juga sama, kemudian kuotanya tadi juga sudah dijelaskan, tinggal menyesuaikan saja dengan kuota pendaftarannya. Kalau misalnya mau pilih MADIC Pekalongan ataukah MADIC lainnya, nanti disesuaikan bentuk kuota pendaftaran. Karena informasi yang kami sampaikan tadi itu memang kami dari perwakilan Maninsan Cendekia Serpong, tapi juga dari MADIC lainnya persyaratannya sama semuanya Bapak Ibu, aplikasinya juga sama nantinya, tinggal disesuaikan saja dengan surat rekomendasi dan tentunya kuota pendaftaran. Jadi jangan khawatir. Sebelum saya nanti melanjutkan untuk sesi tanya jawab berikutnya, saya apresiasi terlebih dahulu ini untuk MTSN 33 Jakarta. Saya dan Bu Yuna, saya terlebih dahulu. Ya, satu kelas ya ini ya, atau sudah satu perwakilan yang akan mencoba untuk seleksi SNPDB ini yang hadir ini dari MTSN 33 Jakarta. Terima kasih sekali ini. Ya, terima kasih. Sudah ramai ya ternyata ya ini. MTSN 33 Jakarta juga kami ucapkan juga terima kasih Pak Setri Widiono ya, juga Onken, kemudian ada Bu Tri Wahyuni dan Bu Restia sudah raise hand. Tapi sebelumnya saya mungkin akan persilakan terlebih dahulu untuk yang di kolom chat tetap sudah saya pertanyaan-pertanyaannya sudah saya catat. Dari MTSN 33 Jakarta dulu mungkin kalau ada pertanyaan silakan raise hand ya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk adik-adik semuanya yang antusias mengikuti sosialisasi online pada pagi hari ini. Jika kalau ada pertanyaan, silahkan angkat tangan, jangan malu-malu. Silahkan pakai fitur raise hand juga dari Zoom. Sebelum saya nanti persilahkan untuk yang sudah raise hand, saya lanjut terlebih dahulu. Bapak Ibu, terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga tadi dari Kalimantan Selatan, Bantul, Jogja, Palembang, Bengkulu, dari Bandung, Jakarta, tentunya juga ada, dan Rangkas dari Banten. Kemudian ini ada pertanyaan saya terlebih dahulu yang di kolom chat ya Bapak Ibu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Fairuz Dafa untuk siswa yang mendaftar kedua jalur lewat prestasi dan tes bagaimana Bu caranya. Tadi sudah disampaikan ya. Kemudian rapor yang dilegalisir di halaman belakang saja. Bagaimana Bu yang ada tanda tangan kepala sekolahnya? Ya betul, tadi sudah disampaikan sama Bu Yuna untuk rapor itu. Kalaupun rapor asli yang mau diupload silahkan, tapi dipastikan ada informasi atau
lembar pengesahan dari kepala madrasah atau kepala sekolahnya ikut di-scan begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak masalah walaupun rapor asli yang akan di-upload. Kalau tidak rapor asli, silahkan dilegalisir yang ada tanda tangan basah dari kepala madrasah atau kepala sekolahnya. Kemudian siswa mendaftar kedua jalur lewat prestasi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yuna, dipastikan Bapak Ibu dan Ananda semuanya yang mengikuti jalur prestasi itu adalah sesuai dengan ketentuan juknis, karena nanti otomatis kalau tidak sesuai dengan ketentuan juknis tidak akan bisa otomatis diikutkan untuk jalur reguler atau otomatis untuk diikutkan di jalur reguler. Jadi dipastikan memang mendaftar jalur prestasinya persyaratannya sesuai dengan juknis. Kalaupun nanti tidak lolos untuk jalur prestasi akan otomatis diikutkan di jalur reguler. Tapi tadi juga sudah disampaikan juga kalau seandainya coba-coba nih di jalur prestasi karena sudah jelas sebenarnya di juknis tidak ada ketentuannya, ya mohon maaf tidak bisa nantinya akan otomatis ikut tes secara reguler. Kemudian dari Bu Atika SMP IT Ummul Qura, dalam surat keterangan rekomendasi siswa pada kolom jurusan peminatan apakah diisi IPA dan IPS atau MAN-IC atau MAN-TK atau MAKN disesuaikan Ibu mau daftarnya kemana. Kalau dalam surat keterangan rekomendasi pada jurusan peminatan apakah diisi IPA dan IPS ya. Kalau untuk MAN-IC, MAN-INSAN Cendekia ya Ibu disesuaikan. Misalnya mau pilih jurusan IPA ditulis IPA ataupun IPS atau mau ditujukannya bukan MAN-IC atau MAN-TK, MAN-MAKN silahkan disesuaikan. Kalau MAN-IC berarti ditulis jurusannya IPA atau IPS. Kemudian, lalu untuk siswa yang ingin jalur prestasi, apakah surat rekomendasinya akan disatukan dengan siswa yang ingin jalur tes? Jika disatukan, bagaimana penulisannya? Mungkin Bu Yuna bisa bantu jawab untuk siswa yang ingin jalur prestasi, apakah surat rekomendasinya akan disatukan dengan siswa yang ingin jalur tes? Oke, baik. Tidak ya Bapak Ibu, jadi jalur prestasi itu berbeda surat rekomendasinya dengan jalur tes. Yang jalur tes tadi sudah jelas ya, kuotanya tadi ada yang 10, kalau dia paralelnya lebih dari 5, terus kemudian kalau dia di luar Banten ya gitu misalnya. Nah itu berarti surat rekomendasi untuk jalur prestasi itu di luar itu gitu. Nah di luar itu, tapi tidak bisa sembarang hanya prestasi yang sudah tercantum saja. Jadi misalnya gini, Bapak dan Ibu, kami mentengarai ada kasus begini. Jadi karena kuota jalur prestasi itu kan berbeda dengan kuota jalur biasa ya. Kemudian berpikir, udahlah kita ambil jalur prestasi aja, kan nanti dapat kuota terpisah. Terus kemudian ada tombol ingin diikutkan jalur reguler jika tidak lolos jalur prestasi, gitu ya. Jadi prestasinya tidak sesuai dengan juknis, kemudian memaksakan diri mendaftar jalur prestasi. Apa yang terjadi kemudian? Tidak semua siswa yang kemudian tidak lolos jalur prestasi akan diberikan kesempatan untuk jalur reguler. Jika disinyalir dia sudah tahu nih prestasinya tidak sesuai, tapi maksa daftar, nah itu tidak akan diikutkan ke jalur reguler, tidak akan direkomendasikan untuk ikut jalur reguler juga gitu. Ya, begitu. Tadi juga ada pertanyaan dari Bapak Ibu Junio, KBS Bahasa Inggris ada Bu? Ada ya Bu Yuna ya? KBS Bahasa Inggris? Kita istilahnya debat ya kalau bahasa Inggris. Ya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Alfa Ingrid, orang tua siswa dari Faiz SMP Insan Harapan Serpong bertanya bagaimana jika sertifikat pemenang KSN belum ada? Apakah bisa menggunakan SK pemenang dari Puspernas? Bisa ya tadi? Iya, benar, bisa. Kemudian juga ada Atika dari SMP IT Ummul Qura untuk jalur prestasi selain surat rekomendasi apakah melampirkan sertifikat? Betul, kejuaraan IMO juga, betul ya. Kemudian ini dari Bu Konsa, sistem pengawasan CBT-nya seperti apa Bu? Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, nanti di CBT itu akan ada tombol kamera. Nah, ini krusial banget. Jadi pastikan laptop atau komputer yang digunakan itu ada kameranya. Gimana kalau nggak ada kameranya? Mohon maaf, tidak bisa. Karena di halaman pertama ketika dia login, sebelum dia bisa lanjut, itu dia ada verifikasi kameranya. Gitu. Jadi nanti akan ada foto kameranya. Jadi dia akan difoto menggunakan kameranya. Jadi kamera itu harus dalam posisi nyala, kemudian digunakan untuk mengambil foto. Jadi kalau tahun lalu itu
Jadi dia berfoto dengan kartu pesertanya gitu. Nah, jadi dia untuk verifikasi peserta. Jadi dia akan berfoto. Jadi di awal untuk memastikan kameranya berfungsi. Nah, kamera ini akan digunakan untuk memastikan CBT berjalan tanpa kecurangan gitu ya. Jadi nanti siswa teramati melalui kamera itu. Jadi tidak ada ekstra kamera. Jadi kamera itu yang digunakan adalah kamera laptop yang akan merekam peserta CBT itu ya. Baik, terima kasih. Kemudian dari Bapak Ibu Rino, kalau yang rombelnya 5 di DKI masuk yang mana tadi sudah disampaikan ya Ibu ya. Jadi DKI karena belum ada Man Insan Cendekia di provinsinya, jadi kalau seandainya memilih ke Serpong, itu bisa ikut kalau rombongan belajarnya maksimal 5 kelas, bisa mengirimkan untuk Man IC Serpong 5 siswa, maksimal 5 siswa. Kalau di atas 5 kelas bisa mengutus untuk Man IC Serpong maksimal 10 siswa. Kemudian urutan ke bawahnya bisa ke Man IC lainnya Ibu. Jadi Bapak Ibu, jadi disesuaikan dengan tadi kuota yang disampaikan oleh Bu Lina berdasarkan rombongan belajar. Kemudian dari Bunda Naura dari Al-Azhar 19 Cibubur, kuota untuk SMP Jakarta yang kelas 9-nya jumlahnya 5% berapa Bu? Masih 5 atau 10 sama ya Bunda Naura? Disesuaikan kalau tujuannya ke Man IC Serpong rombongan rombel atau rombongan belajarnya kelas 9-nya itu ada maksimal 5 kelas, untuk IC Serpong maksimal hanya boleh mengutus 5 siswa. Kalau di atas 5 kelas maksimal boleh mengutus untuk Man IC Serpong 10 siswa. Kemudian di urutan berikutnya boleh ke Man IC lainnya karena tadi sudah disampaikan juga karena kami untuk pendaftaran nantinya calon peserta didik bisa memilih 2 Man IC. Ada pilihan pertama dan pilihan kedua diselesaikan dengan kuota yang ada. Kemudian ada Bu Sarifah juga, 1 surat rekomendasi itu per 1 tujuan Man IC. Jadi 1 surat rekomendasi itu dikeluarkan oleh 1 sekolah untuk seluruh Man IC yang didaftarkan ya Bapak Ibu. Jadi 1 sekolah hanya mengeluarkan 1 surat yang berisi nama-nama siswa yang direkomendasikan untuk mendaftar ke Man Insan Cendekia. Baik itu Man Insan Cendekia Serpong ataupun Man Insan Cendekia lainnya. Nanti aplikasi akan merunut dari surat rekomendasi yang diberikan. Kalau ke Man IC Serpong, adanya sekolahnya di luar Provinsi Banten, berarti hanya 5-10 siswa yang bisa mendaftar ke Man IC Serpong. Kemudian urutan berikutnya, yang ke bawahnya bisa mendaftar ke Man IC lainnya. Jadi saya garis bawahi sekali lagi, 1 sekolah hanya mengeluarkan 1 surat rekomendasi untuk seluruh siswa yang direkomendasikan mendaftar ke Man Insan Cendekia, baik itu Man Insan Cendekia Serpong maupun Man Insan Cendekia lainnya. Kemudian sebelum saya lanjut ke pertanyaan di kolom chat, ini yang sudah ada raise hand, ini Bu Reski Indah dari Medan. Saya persilahkan Ibu, saya lawan hand terlebih dahulu. Silakan Bu Reski jika ingin bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Putri. Sebentar Ibu ya. Halo, sebentar Ibu. Ya, silakan Ibu. Perkenalkan saya orang tua Putri Igri Romadona yang akan mendaftar ke Man IC dari Medan, Sumatera Utara, Bu. Saya mau bertanya. Kebetulan kan dari kelas 2 anak saya sudah melihat Man IC ini Bu yang di Serpong. Nah, kebetulan baru kita buka Instagramnya, ternyata ada juga di Tapanuli Selatan. Kalau nggak salah saya sudah 2 tingkatannya Bu ya, 2 kelas ya, kelas 1, kelas 2. Benar nggak Bu? Nah, yang mau saya pertanyakan Bu, apakah kami itu bisa mendaftar di Serpong atau hanya boleh di Tapanuli Selatan? 1 Bu. Yang kedua, rekomendasi yang akan dikeluarkan sekolah untuk siswa terbaiknya itu apakah bisa personal atau sendiri? Karena yang saya tahu dari sekolah anak saya kebetulan dulunya SD-nya Islam Terpadu Bu. Sekolah Islam Terpadu, tapi waktu SMP-nya masuk ke SMP 1, SMP Negeri 1. Dan kebetulan kemarin itu bisa jalur prestasi, jadi masuk SMP Negeri 1. Nah, sekarang di SMP Negeri 1 itu yang saya tahu cuman kemungkinan besar itu cuman anak saya aja yang mau masuk Man IC. Apakah itu rekomendasinya itu bisa dikeluarkan personal, Bu? Terima kasih, Bu. Ya baik, terima kasih Bu Rizky. Bu Yunan bisa jawab?
Oke, baik. Pertama, apakah Ibu hanya bisa mendaftar di Tapsel? Tidak. Walaupun posisi di paling dekat di sana Tapanuli Selatan ya, boleh kok daftar di Serpong juga boleh, gitu kan. Nah, yang membedakan apa kuotanya, Bu? Jadi kalau misalnya dia di dalam provinsi yang sama, gitu kan, dia kan berarti dia bisa sampai kalau di provinsi madrasah lain itu IC lain itu bisa sampai 50 orang ya pendaftarnya gitu. Nah, kalau misalnya di luar provinsi, jatahnya nanti akan dapat kuota di luar provinsi. Tapi kalau Ibu sendiri merasa, kalau dari SMP kami cuma anak saya saja kok yang berminat, boleh nggak? Boleh, silakan saja. Jadi surat rekomendasinya itu isinya cuma hanya 1 siswa, boleh kok. Gitu. Kita tidak menyatakan itu sebagai rekomendasi personal juga tidak. Tetap itu berarti madrasah atau sekolah merekomendasikan hanya 1 siswa saja. Itu boleh juga sama. Mau ke Tapanuli Selatan boleh, ke Serpong juga boleh. Cuman yang membedakan tadi kuota madrasah saja. Gitu ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Rizky, Bu Yuna. Ya, baik, saya lanjut terlebih dahulu ke kolom chat Bapak Ibu sebelum nanti saya persilakan yang sudah resen. Kemudian tadi ada dari Bu Irmi atau Bu Anissa, apakah bisa mendaftar untuk 2 MAN-IC? Bisa, seperti yang disampaikan nanti akan ada pilihan MAN-IC, pilihan pertama dan pilihan kedua, silahkan memilih nantinya. Kemudian bagaimana dengan jadwal tesnya jika mendaftar 2 MAN-IC? Apakah bisa bentrok ataukah jadwal tes sama untuk seluruh MAN-IC se-Indonesia? Apakah betul Ibu sama? Jadi walaupun nanti ada pilihan pertama dan pilihan kedua, tesnya seperti yang disampaikan tadi, pendaftaran yang sama, kemudian nanti juga tesnya juga sama waktunya. Jadi tidak akan bentrok satu sama lain karena kita ada pendaftarannya satu aplikasi, pelaksanaan tesnya pun juga nanti akan serentak bareng di seluruh Indonesia. Kemudian apakah akan ada 2 kali tes masuk jika daftar untuk 2 MAN-IC? Tidak Ibu, semuanya satu ya Bu ya. Jadi tidak ada perbedaan dari MAN-IC lainnya. Kemudian Muhamidon tadi apakah syarat upload rapor boleh tanpa dilegalisir? Kalau legalisir agak ya, tadi sudah disampaikan juga kalau untuk rapor, kalau yang upload rapor asli dipastikan ada tanda tangan pengesahannya terupload dengan baik. Kalaupun mau dilegalisir silahkan juga. Kemudian kontak panitia bisa menghubungi WA Humas Man Insan Cendekia Serpong, nanti akan saya cantumkan juga di kolom chat untuk WA Humas Man Insan Cendekia Serpong. Dan mohon maaf Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu sudah chat sekali, silakan tunggu balasan dari tim sosialisasi nantinya untuk membalas chat Bapak Ibu. Insya Allah tidak akan ada yang terlewat karena kami nantinya akan membalas chat yang masuk dari bawah terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah chat sekali kemudian belum direspon, chat lagi akan tertumpuk yang baru lagi, makin lama lagi dibalasnya. Jadi silakan saja kalau ingin menghubungi kami panitia di nomor WA Humas dan pastikan hubunginya sekali saja, tunggu responnya. Karena kami akan membalas chat yang ratusan masuk itu setiap harinya dari bawah terlebih dahulu. Kemudian dari Munafisa, kuota atau daya tampung untuk pendaftar luar provinsi yang dijelaskan tadi diberlakukan untuk keseluruhan atau terdapat perbedaan antara tes dan non-tes. Sama ya Ibu ya, sudah disampaikan tadi. Kemudian ini mungkin Bu Gina bisa saya bantu jawab. Apa yang diinput dalam apakah kolom yang diinput kolom pengetahuan atau praktek pengetahuan ya Bu Gina ya yang diinput ya. Kemudian betul. Kemudian untuk pas foto apakah ada syarat wajib warna background dan warna bajunya? Formal aja ya Bapak Ibu untuk foto, backgroundnya mungkin merah atau biru ya Bu Gina ya. Foto itu aja yang digunakan ijazah kan harusnya sekarang sudah ambil ya. Foto ijazah aja itu kan ada ya, sekarang pasti sudah diambil di madrasah. Bisa digunakan. Berarti fotonya foto formal ya Bapak Ibu ya, foto formal dengan background formal juga. Kemudian dari Mama Kaniki, Ibu kalau rapor asli yang diupload itu sudah, tadi rapor juga sudah. Kemudian Ibu Sri Indarti, apakah sudah rekomendasi dari kepala madrasah untuk siswa pendaftar jalur prestasi dan siswa prioritas dibedakan? Tadi sudah juga dijawab. Kemudian jika memilih jurusan jika dari Bu Dian, jika memilih jurusan IPA, apakah juga akan mengerjakan soal IPS, Bu Yuna? Oke, baik. Sambil nyambung yang di daftar hadir ya Bapak Ibu, ini daftar hadir juga ada kolom pertanyaan di sana. Ada pertanyaan di sana. Apakah tadi apa namanya kalau mengerjakan pada pekerjaan akan mengerjakan IPA atau IPS? Ya, kalau tahun ini jika memilih IPA maka akan mengerjakan IPA saja. Kalau IPS hanya mengerjakan IPS saja.
ini nyambung yang di daftar hadir, sudah ada yang bertanya, apakah boleh bawa HP? Tidak boleh Bapak dan Ibu. Di insan cendekia Serpong itu belum boleh bawa HP. Terus ada yang bertanya mekanisme penjengukan orang tua. Kalau sekarang Bapak dan Ibu belum boleh dijenguk anak-anak ya. Jadi tidak boleh dijenguk karena masih pandemi ya. Gitu. Oke, lanjut Mbak Wida. Kemudian kita lanjut yang sudah raise hand. Ini ada Bapak Setri Widiono. Silakan, silakan Bapak untuk lower hand terlebih dahulu. Silakan Pak Setri ingin bertanya Pak. Ya, terima kasih Bu Wilda. Ini saya orang tua Ilham dari Bengkulu. Tetapi anak saya sekolahnya di pondok pesantren di Bogor ya Bu ya. Provinsinya kan Jawa Barat. Nah itu saya ingin memastikan saja apakah kuotanya ini yang berapa. Rombel yang tersedia di sekolah itu hanya 2 Bu. Itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Oh begitu. Ya. Gimana tadi Pak sekolahnya, mohon maaf Pak? Anak saya sekolahnya di pondok pesantren di Bogor. Oh di Bogor ya Pak ya. Jadi ada 2 rombongan belajar, 2 rombel kelas ya Pak ya? 2 rombel Bu ya. Iya. Kalau untuk Keman IC berarti kuotanya. Ya, kalau Keman IC pilihannya kalau memang pilih Man IC Serpong berarti maksimal hanya 5 siswa Bapak. Jadi dipastikan anak Bapak termasuk dari 5 siswa yang direkomendasikan. Karena hanya terdapat 2 rombongan belajar. Begitu ya Pak ya? Iya. Jadi dipastikan nanti di surat rekomendasi kalau memang ada 5 siswa yang ingin mendaftar dari sekolah anak Bapak, dipastikan dia termasuk dari 5 yang didaftarkan karena hanya terdapat 2 rombel, jadi hanya 5 siswa yang diperbolehkan untuk mendaftar ke Man IC Serpong. Kemudian Keman IC lainnya boleh urutan seterusnya ya Pak ya. Nanti tadi saya juga nanti saya akan berikan lagi di kolom chat Juknis. Mungkin Bapak Ibu yang belum punya Juknis nanti akan ada link Juknis yang bisa di-download. Kemudian berikutnya dari chat Bu Yuna, apakah Man IC menerapkan kurikulum prototipe 2022 dari Bu Indarti? Oke, terima kasih Bu. Kalau tahun depan ini belum ya, kita belum menggunakan kurikulum prototipe yang tahun depan ini. Ini ada pertanyaan yang oke juga nih di daftar hadir. Apakah ada target khusus dalam menghafal Al-Quran? Bapak dan Ibu, tidak ada target khusus untuk menghafal Al-Quran, tapi setiap tahunnya satu siswa itu diwajibkan untuk menambah 1 juz dari yang sudah dia punya. Jadi misalnya dia masuk ke insan cendekia dengan 5 juz hafalan, berarti 1 tahun akan menambah 1. Itu minimal gitu ya. Kita akan ada tahfiz camp juga. Itu nanti untuk membantu siswa untuk meningkatkan hafalannya. Jadi dalam 3 tahun itu minimal diharapkan bisa 3 juz lengkap. Kemudian ada yang ini juga ada pertanyaan tentang perpindahan sekolah. Legalisir rapot, apakah harus dari sekolah yang dulu atau cukup sekolah yang baru pindah? Cukup sekolah yang baru aja Bu, biar gampang ya. Jadi menyatakan bahwa ya rapot ini sesuai dengan rapot yang aslinya. Itu nggak apa-apa, boleh. Silakan. Oke, baik. Berikutnya kita persilakan lagi Bu Yuna dari MTSN 33 Jakarta, raise hand. Silakan, kami persilakan dari MTSN 33 Jakarta. Perwakilan yang ingin bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu siswa di MTSN 33 Jakarta. Nama saya Muhammad Raffi Nasiruddin. Saya ingin bertanya sebagai siswa, gambaran biaya hidup di Man IC Serpong itu gimana sih? Gambaran hidup di asramanya ya? Biaya hidupnya. Oh, mungkin rutinitas hariannya mungkin Bu Yuna. Mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi, begitu? Ya. Baik, oke, gambarannya gimana? Jadi karena kita tinggal di asrama ya, kalau tinggal di asrama itu rutinitasnya itu cukup jelas dan cukup teratur. Jadi seperti bangun itu diusahakan sebelum kami menerapkan anak-anak itu bangun 10 menit sebelum subuh, itu maksimal sekali gitu ya. Jadi 10 menit sebelum subuh. Jadi nanti masjid sudah akan membangunkan, ada tim OSIS yang membangunkan gitu ya 10 menit sebelum subuh untuk bersiap-siap ikut subuh. Akan ada banyak siswa yang bangun jauh sebelum itu supaya bisa sholat malam. Kadang-kadang juga akan ada event-event tertentu yang mewajibkan siswa untuk bangun lebih awal lagi untuk sholat malam, itu akan ada. Jadi setelah ke masjid subuh, kemudian
sarapan, ada kajian kita pagi sampai menjelang jam 5:30. Kemudian setelah itu sarapan. Jadi sarapan dulu di kantin kan bersama-sama. Setelah sarapan bersiap-siap ke madrasah jam 6.25 sudah mulai apel pagi, itu tadi yang sudah saya ceritakan ya. Kemudian mulai belajar di sekolah, di gedung pendidikan sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3.45, tergantung 15.45, tergantung kelasnya. Kalau kelas 12 dia bisa sampai jam 17 karena biasanya ada intensif ya untuk mempersiapkan diri di ujian-ujian akhir kelas 12, sorry. Nanti setelah itu biasanya siswa-siswa kalau kelas 10, kelas 11 itu akan sibuk di ekstrakurikuler dan OSIS. Jadi di antara jam 15.45 sampai jam 17 mereka ada yang main bola, main voli, ketemu dengan organisasinya, segala macam. Atau bahkan ikut remedial gitu. Oh iya, satu hal yang belum saya ceritakan. Insan Cendekia itu kita menerapkan sistem gugur dalam artian kalau ada anak yang prestasinya tidak bisa terjaga, jadi dia ada nilai NK yang tidak bisa diselesaikan, mereka tidak bisa naik kelas. Kalau tidak naik kelas, dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi harus keluar dari Insan Cendekia. Kita ada sistem itu. Jadi tidak ada istilah siswa tinggal kelas ya. Itu lanjutkan ke madrasah lain, ke sekolah lain jika tidak bisa maintain prestasinya. Kemudian setelah itu persiapan sholat maghrib, kemudian habis maghrib akan ada kajian kitab malam, kemudian sampai waktu isya. Setelah isya nanti ada belajar mandiri, bisa digunakan untuk belajar mandiri, diskusi dengan temannya, atau belajar dengan guru yang tinggal di asrama. Nah, kemudian sampai jam 10 itu waktunya istirahat, kemudian berputar lagi besok paginya. Gitu sih jadwalnya. Jadi cukup rutin dan cukup teratur ya, gitu. Baik, terima kasih Bu Ina. Suaranya Oh ya, dari MTSN 33 Jakarta, apa ada pertanyaan lagi? Nanti kalau ada lagi silakan raise hand ya. Saya persilakan ke Pak Rio yang juga sudah raise hand. Silakan Pak. Halo Pak Rio, silakan Pak jika ingin bertanya langsung Pak. Di unmute terlebih dahulu. Ya, makasih Ibu Wilda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya telat bergabung karena dalam perjalanan ke kantor. Yang saya mau tanyakan, jadi mohon maaf kalau misalnya saya mengulang pertanyaannya mungkin sudah dijelaskan, tapi saya mohon penjelasannya buat saya pribadi mungkin kalau memang sudah dijelaskan. Untuk yang saya masuk tadi, saya datang jam 8.30 itu udah berbicara mengenai jalur prestasi. Nah, tadi saya juga sempat dengar terkait dengan jalur reguler. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit jalur regulernya kuotanya berapa dan apakah itu masuk seperti kalau di kebetulan anak saya di Madrasah Pembangunan di UIN di Ciputat. Kemarin saya tanya pas pengambilan rapot itu rekomendasinya sudah keluar 15 orang. Itu karena di Madrasah Pembangunan itu ada kelas yang khusus juga yang bilingual. Jadi rata-rata anak yang 15 orang itu adalah di yang kelas bilingual yang direkomendasikan dan memang nilai rata-ratanya nilainya 95 ke atas. Berarti di yang maaf Bapak saya potong dari 15 orang tadi anak Bapak ada termasuk di dalamnya? Tidak ada. Tidak. Makanya saya mau menanya apakah di dalam itu ya Pak ya? Tidak. Anak saya rata-ratanya 92, yang masuk ke itu 95 ke atas. Nah, jadi saya mau menanyakan apakah ada jalur lain yang bisa ditempuh oleh anak saya. Itu yang pertama, dan apakah bisa mungkin lewat jalur reguler gitu. Dan prosesnya seperti apa mungkin. Terus yang kedua, apakah ada jalur lain, misalnya jalur mandiri yang mungkin berbayar atau lain. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang pertanyaannya sudah dijelaskan tadi di awal karena saya telat masuknya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Yuna. Terima kasih. Ya, Yuna mau jawab. Oke. Bapak pertama yang 15 anak ini dipastikan dulu. Kadang-kadang ada yang begini juga Pak.
kepala madrasah menyimpulkan 15 orang anak ranking yang pertama sampai ranking 15 misalnya begitu ya. Tapi ternyata sebenarnya nggak semuanya pengen ke insan cendekia gitu kan. Atau nggak semuanya pengen ke insan cendekia Serpong detailnya gitu ya. Nah itu harus dipastikan dulu. Kalau misalnya ke 15-15-nya ini ingin daftar ke insan cendekia Serpong, berarti mohon maaf, memang 15 anak ini berarti kuota ke insan cendekia Serpong. Bagaimana dengan anak Bapak yang pasti pengen juga? Masih ada insan cendekia lain, Bapak. Ada insan cendekia Pekalongan kalau di Jawa, ada insan cendekia Pasuruan, boleh daftar ke sana gitu ya. Kuotanya mereka bisa sampai 50 orang tuh kalau di insan cendekia lainnya. Jadi itu hanya membatasi yang ke Serpong saja, Pak. Jadi kalau yang ke 15-15 ini memang ingin mendaftar. Tapi kalau mau daftar di insan cendekia lainnya masih boleh, silakan. Di nomor 16 juga boleh. Jadi harus dipastikan dulu 15 orang ini benar-benar ingin ke insan cendekia Serpong atau tidak. Kalau ternyata sebenarnya nomor 10, saya sebenarnya pengennya ke Pekalongan, misalnya begitu ya. Berarti anak Bapak bisa masuk gitu. Mekanismenya tuh gini, Pak. Ketika nanti anak Bapak misalnya mendaftar ke insan cendekia Serpong, hanya data yang ke insan cendekia Serpong yang akan terlihat oleh tim verifikasi insan cendekia Serpong. Jadi misalnya di surat rekomendasi itu ada 20 orang. 5 orang mendaftar ke insan cendekia Pekalongan. Walaupun posisinya ada di atas, misalnya di daftar itu sudah berdasarkan ranking ya. Ranking 1 sampai ranking 5 itu pendaftarnya pengen ke Pekalongan gitu kan. Itu kami nggak akan bisa lihat datanya. Yang kami bisa lihat hanya rekomendasinya saja, tapi data siswa itu tidak akan terlihat di kami. Yang terlihat di kami ya hanya 10 orang yang mendaftar ke insan cendekia Serpong gitu. Jadi harus dipastikan dulu mereka daftar insan cendekia Serpong atau tidak. Kalau tidak berarti sebenarnya Bapak kalau misalnya anaknya pengen ke insan cendekia Serpong masih bisa daftar, silakan saja. Kalaupun tidak, ternyata 19 orang itu memang hanya insan cendekia Serpong, ya sudah, boleh kok dibikinkan, nanti ditambahkan di daftar bawahnya, tinggal menyebutkan saja, anak saya tidak ke insan cendekia Serpong, tapi ke insan cendekia lain. Itu boleh, tetap jadi satu saja rekomendasinya. Gitu ya, Pak. Mohon maaf Bu, itu suratnya direvisi atau saya minta surat lagi baru ke sekolah? Direvisi, jadi nanti madrasah harus merevisi suratnya. Kalau sekarang mungkin harus cepat ya, supaya siswa sebelumnya belum menyelesaikan pendaftarannya. Nanti setelah itu madrasah akan menghubungi kami, tim humas, untuk kemudian menganulir surat yang pertama, gitu saja sih. Nanti kami akan menggunakan surat yang baru, yang lebih lengkap daftarnya. Gitu ya Pak? Baik Bu. Baik, cukup Pak Rio, dimengerti Pak Rio? Iya, berarti tidak ada jalur lain ya, memang harus dari rekomendasi dari sekolah ya. Baik, kasih. Tidak ada. Baik Bapak, terima kasih Pak Rio. Sebelum saya lanjut ke Bapak Ibu yang sudah resen, saya baca lebih cepat lagi. Format surat rekomendasi apakah bebas Bapak Ibu di Juknis yang sudah ada, itu di halaman paling akhir itu ada contoh surat rekomendasi yang berdasarkan Juknis. Jadi silakan contoh surat rekomendasi tersebut Bapak Ibu bisa perlihatkan ke madrasah atau sekolah asalnya ataupun nanti pokoknya rujukan surat rekomendasinya sesuai dengan Juknis ya Bapak Ibu, dan sudah ada contohnya di Juknis yang paling akhir, di halaman paling akhirnya ada contoh surat rekomendasi. Kemudian untuk tes CBT di mana ya bisa di sekolah apa harus datang. Untuk CBT-nya online ya tahun ini ya Bu Yuna ya. Online nantinya Bapak Ibu bisa dilaksanakan di rumah Bapak Ibu masing-masing, ataupun nanti kalau ada perubahan karena kan kita masih di masa pandemi COVID-19 ya Bapak Ibu, ataupun nanti ada kebijakan terbaru nantinya akan diinfokan. Nanti pada saat pendaftaran ada pilihan untuk tes CBT-nya, apakah akan dilaksanakan di rumah masing-masing ataupun nanti mungkin kalau ada kebijakan baru dilaksanakan di madrasah yang ditunjuk ataupun di tempat yang ditunjuk nanti akan diinformasikan. Tapi sejauh ini yang kami tahu akan dilaksanakan online nantinya di rumah masing-masing. Kemudian apakah surat rekomendasi perlu dicantumkan, mohon penjelasan lagi terkait kuota tadi jika satu sekolah. Mohon penjelasan lagi terkait kuota 5% penerimaan di luar Banten. Jika di satu sekolah ada siswa yang ingin mendaftar, yang direkomendasikan berapa siswa, berapa karena siswa. Oke, Bapak Ibu, untuk surat rekomendasi, nanti juga bisa dibaca lagi mungkin di Juknis ya, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya lagi. Untuk Man IC Serpong, saya ulangi lagi, untuk Man IC Serpong, kalau rombongan belajarnya, madrasahnya atau sekolahnya ada di Banten, itu bisa memilih mengutus 5-15, itu tergantung kuota atau rombongan belajar. Kalau di atas 10 kelas bisa mengutus maksimal 15 siswa.
sedangkan di bawah 5 rombel maksimal mengutus 10. Kalau di luar Banten, untuk Man IC Serpong yang untuk mendaftar ke Man IC Serpong dan sekolahnya berada di luar Banten, untuk rombel maksimal 5 kelas itu maksimal bisa mengutus 5 siswa. Kemudian maksimal 10 kelas bisa mengutus, maksimal di atas 5 kelas, mohon maaf, bisa mengutus maksimal 10 siswa. Nanti bisa dipelajari lagi di juknis ya Bapak Ibu. Kemudian rapor tadi juga sudah disampaikan. Apakah bisa mendaftar lewat HP? Bisa ya Bu Ina ya, mendaftar lewat HP? Bisa. Bisa mendaftar lewat HP. Silakan nanti masuk di aplikasinya ya Bapak Ibu atau di link yang sudah ada di juknis. Kemudian, tadi sudah disampaikan juga untuk info terkait gambaran biaya hidup per bulan dan awal tahun terkait seragam. Terima kasih. Perlu diulangi lagi Bu Yuna untuk biaya? Oke, baik. Ini sambil lihat yang ada di daftar hadir ya. Ini ada juga 2 pertanyaan yang bagus ini. Kalau tentang seragam, Bapak dan Ibu, sekali lagi ini nanti ada dikelola oleh komite ya Bapak Ibu ya. Nanti komite yang akan seluruh pembiayaan ini nanti akan bisa dikomunikasikan oleh komite madrasah. Mereka yang akan membantu Bapak dan Ibu yang saya sudah diterima terkait dengan biaya seragam seperti itu ya. Kalau seragam itu di awal itu ada biaya awal ya, dalam artian biaya awal itu kalau nggak salah tuh seingat saya itu karena kami terus terang di madrasah itu tidak begitu sangat dibatasi akses untuk informasi ke arah sini karena dia dikelola oleh komite ya. Tapi di awal itu ada semacam biaya untuk kebutuhan dasar siswa. Jadi seperti kasur itu kan nanti ada biaya beli sendiri ya, karena itu kan kasur masing-masing siswa itu berbeda. Kasur, seragam, kebutuhan pribadi siswa dasar yang pertama kali dibutuhkan ketika dia masuk asrama. Nah, itu ada gitu ya. Nah, sedangkan setiap tahunnya dia tergantung siswanya, kalau mereka ganti seragam ya berarti harus beli sendiri gitu kan. Tapi kami menyediakan di koperasi madrasah itu ada gitu. Itu udah tergantung siswa masing-masing gitu ya. Terus saya mau jawab yang ada di daftar hadir nih, yang di daftar hadir ini. Pertama, apakah kalau CBT nanti kalau salah nilainya dihitung minus enggak? Tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau salah di CBT tidak dihitung minus. Pengawasannya tadi sudah. Kemudian ini, apakah daftar hafalan Al-Quran 7 juz bisa menambahkan poin penilaian? Mohon maaf, tidak. Gitu kan. Kalau hafalan Quran bahkan kami tidak memiliki jalur prestasi melalui jalur hafalan, karena itu jumlah hafalan Bapak dan anak Ananda tidak bisa digunakan untuk menambah poin karena memang tidak ada di Insan Cendekia Serpong juknis untuk ke sana untuk mewadai itu gitu ya. Silakan. Ya, berikutnya kita persilakan lagi, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi lah ya, kita sampai jam 10 untuk Bapak Ikhwanuddin. Silakan yang sudah raise hand, Bapak Ikhwanuddin. Silakan Pak jika ingin bertanya langsung. Ya, silakan Pak Ikhwanuddin Syarif. Silakan Pak. Di-unmute terlebih dahulu Pak. Oh, kita yang unmute. Oke, unmute. Sudah saya. Ya, sudah. Silakan Pak Ikhwanuddin. Baik. Sudah, Pak. Terima kasih Ibu Wilda. Sebenarnya tadi saya mau menanyakan apa, saya orang tuanya Maulida Sabila Rizkiana dari MTSN 1 Tangerang Selatan. Sebenarnya tadi yang saya tanyakan sudah ditanyakan sama Pak Rio ya. Pertama, apakah ada jalur di luar jalur madrasah dan jalur prestasi itu gitu. Nah, kemudian yang keduanya kalau kita lihat di juknis itu kan tidak secara eksplisit diatur pengaturan jalur madrasah itu penentuannya seperti apa gitu. Apakah berdasarkan kepada keputusan subjektif ataupun internal madrasah atau keputusan yang lain. Soalnya saya mendengarkan ada informasi juga bahwasanya itu bisa masuk dalam kategori kalau misalnya berdasarkan ranking misalnya gitu ya 1 sampai dengan ke-5, maka tentu saja itu bisa menutup potensi penerimaan dari siswa-siswi yang lain
yang sebenarnya kalau dalam tanda kutip diadu dalam tes misalnya, itu bisa jadi itu nanti lolos dibandingkan misalnya dengan pakai jalur madrasah yang di-ranking secara internal di madrasah. Nah, itu saja sih kira-kira pertanyaannya Bu Wilda. Jadi apakah yang ditentukan oleh madrasah itu berdasarkan pada ranking dan penentuan yang lainnya atau berdasarkan pada pertimbangan apa gitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan pada ranking misalnya gitu ya, tentu ini kan dari pertimbangan akademis. Nah, kalau misalnya begitu, berarti otomatis menutup peluang yang lainnya yang mempunyai kesempatan belajar untuk bisa ikut daftar di Man Insan Cendekia, misalnya begitu ya. Soalnya bisa jadi dari kuota yang diberikan, itu si siswa mungkin tidak semuanya mengambil gitu. Nah, nanti seperti apa kira-kira mekanismenya? Terima kasih, itu saja Bu Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuna. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang ada di daftar rekomendasi itu benar-benar kami serahkan wewenang kepala madrasah setempat atau kepala sekolah untuk menentukannya. Ada kepala madrasah yang tadi sudah saya sebutkan ya, inginnya itu ranking paralel 1 sampai 5 gitu kan. Nah, kalau bahasa Jawa itu delalah ya. Ternyata gitu ya. Jadi misalnya nih ada kepala madrasah ini yang kasus yang sangat tidak kami rekomendasikan sebenarnya. Misalnya nih kepala madrasah itu kekeh harus ranking paralel 1 sampai 5 yang boleh mendaftar gitu kan. Ternyata ranking 2-nya itu nggak mau daftar, dipaksa-paksa juga nggak mau, masa mau dipaksa gitu kan. Untuk ini seharusnya kemudian anak ranking 2 itu dicabut namanya, dicabut, ranking bawahnya bisa naik. Kalau rekomendasi ini berdasarkan ranking. Taruhlah kasus terburuk, jika memang berdasarkan ranking, berarti kan kepala madrasah harus menunggu nih. Harus menunggu dan harus bertanya ke semua orang yang ada di dalam, semua anak dalam daftar itu misalnya 5 ya. 5-5-nya itu harus tanya, kamu mau daftar ke Insan Cendekia atau tidak? Kalau ternyata tidak, dengan asumsi, udahlah kepala madrasah langsung aja lah ambil 5 orang itu, nggak perlu ditanya lagi. Lah kalau ternyata 5-5-nya nggak mau daftar, kan berarti nggak ada yang bisa terdaftar di madrasah itu. Gitu kan, kasihan kesempatan anak yang lain. Nah, kalau saran kami, kalau misalnya semoga sih kepala madrasahnya akomodatif ya. Saran kami kepala madrasah membuka pendaftaran di madrasah, dalam artian bikin pengumuman, kemudian menyampaikan, oke, anak-anak siapa yang mau mendaftar ke sorry maaf, saya ulangi lagi ya. Oke, saya misalnya lagi ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya yang kami sarankan Bapak dan Ibu ini padahal di sebelah ruangan. Yang kami sarankan Bapak dan Ibu kepala madrasah itu buka pengumuman. Oke anak-anak, kita akan bikin surat rekomendasi untuk mendaftar ke Insan Cendekia. Siapa saja yang mau daftar? Kemudian muncullah 20 anak gitu kan, 20 anak. Nah, tapi kan sudah pasti 20 anak ini yang mau mendaftar. Nah, ini yang saran kami kemudian di-ranking oleh kepala madrasah. Jadi tahu nih, ya sudah yang daftar itu memang berminat, tinggal nanti diatur. Oke, karena kuotanya hanya 5 yang di Serpong, anak ini aja ya yang ke Serpong gitu. Sisanya kalian mau kemana nih? Mau ke Pekalongan, mau ke Pasuruan, mau kemana? Nah, begitu yang kami lebih menyarankannya begitu. Jadi semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencoba tes masuk itu, gitu ya Pak ya. Gitu. Baik, Ihwanuddin, cukup ya Pak ya? Ya cukup Bu, terima kasih Bu Yuna ya. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya kita lanjut untuk yang sudah raisan, ini ada Ibu H ya Bu ya. Saya sudah unmute. Ibu silakan Ibu, jika ingin bertanya langsung Bu. Iya, Assalamualaikum Bu Wilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi dari anak saya Muhammad Hasbi dari sekolah Asifa Boarding School di Subang, Bu. Suaranya jelas nggak, Bu? Ya, terdengar jelas Ibu, silakan dilanjut. Ya, nah kebetulan anak saya berminat untuk ikut Man IC ya. Tapi ini kebetulan anak saya 2 nih, Hasbi sama Alif. Yang satu berminat ikut Man IC,
yang satu ikut MAN PK, program keagamaan. Nah, yang MAN IC ini kami mau ikut kalau karena melihat peluang, kami mau ikut yang di MAN IC Pariaman sama Pekalongan. Kan boleh 2 pilihan ya. Nah, itu apakah surat rekom dari sekolahnya cukup 1 aja? Karena kalau dari sekolah kebanyakan ngambilnya kan yang Serpong ya, Bu. Itu surat rekomendasi dari sekolahnya terpisah atau gimana, Bu? Untuk yang ke MAN IC Serpong, IC Pariaman atau Pekalongan itu surat rekomendasinya terpisah atau disatuin aja sama sekolah? Satu surat, Ibu. Seperti saya sampaikan tadi, satu sekolah itu hanya mengeluarkan 1 surat rekomendasi untuk siswa-siswi yang direkomendasikan mendaftar MAN Insan Cendekia. Baik itu MAN Insan Cendekia Serpong ataupun MAN Insan Cendekia Padang Pariaman, Pekalongan, atau yang lainnya. Jadi 1 surat rekomendasi ya, Bu ya. Oke. Nah, kalau MAN PK gimana, Bu? MAN program keagamaan, anak kami berminat yang di Jogja. Nah, kebetulan itu tidak ada format surat rekomendasinya. Apakah memang tidak perlu atau tidak perlu format khusus? Sama, Ibu, surat rekomendasinya sama formatnya. Itu kan ada di surat rekomendasi yang dibaca di juknis itu, ada pilihannya kan MAN Insan Cendekia atau MAN PK atau MKKN. Sama, Ibu, surat rekomendasinya. Iya. Ya, sama. Sama surat rekomendasi, format surat rekomendasinya ya, Bu ya, sama ya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Berikutnya yang masih tersisa sekitar 5 menit, ini ada Pak Agus Udin. Silakan Pak Agus. Halo Pak Agus. Atau saya ke Pak Agus, kalau Pak ya, atau ke Pak POM 616 yang punya akun POM 616. Halo, silakan Pak, jika ingin bertanya. Assalamualaikum, Bu. Oh, Pak Agus. Iya, ini sebentar. Pak Agus Udin, silakan Pak Agus. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, ini sesuai dengan schedule kan pendaftaran mulai kemarin ya tanggal 10. Betul, tanggal 10 kemarin sudah bisa mendaftar, Bapak. Ya, saya coba masuk mulai kemarin itu sama hari pagi ini untuk pendaftaran. Dan di web yang sudah dikasih di presentasi tadi. Nah, saya coba masuk untuk pembuatan akun belum bisa ya. Sudah bisa, tulisannya kenapa, Pak? Permasalahannya apa? Bukan, justru di situ kan ada tahapan pendaftaran. Benar. Nah, itu di bar pertama ada tulisan web. Kemudian bar keduanya ada pembuatan akun. Benar. Nah, saya klik di situ, nggak kebuka. Pakai laptop, Pak. Saya share screen ya, Pak. Oke. Bapak pakai laptop ketika mendaftar? Pakai ini apa? Handphone. Oke. Itu sepertinya masalah digeser ke kanan atau ke kiri, Pak. Saran saya kalau misalnya ini kan begini ya, Pak ya? Ya, betul. Login. Ya. Benar, ini begitu. Saya. Nah, ini paling yang terlihat nanti mungkin harusnya terlihat begini, Pak. Sudah bikin. Ini nanti kalau baru nggak akan ada ini ya nanti. Langsung masuk aplikasi. Nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk daftar buat akun. Ini karena saya sudah melewati itu ya. Nah, ini kan ya. Iya. Nah, ini pakai laptop, Pak. Kalau bikin akun pertama mungkin lebih gampang dan terlihat lebih banyak ya. Oke. Saya nggak kedapat nih lembar ini. Ya itu geser ke kanan, geser ke kiri deh ini. Oke. Baik, saya coba kembali ya. Iya. Itu aja. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tadi Bapak KOM 616 ya, tadi sudah nih Pak 61 KOM 616. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Terima kasih. Ini tadi saya mau tanya. Tadi kaget juga katanya ada informasi DO ya. Kalau anak yang nggak mampu dikeluarkan. Saya kaget juga. Selama ini pengalamannya ada seperti itu atau gimana, Bu? Atau kalau sudah ada tanda-tanda dibina atau bagaimana? Atau dari hilangnya? Baik. Ya, kaget ya sepertinya. Ya. Oke, baik. Jadi gini Bapak dan Ibu. Jadi pertama,
Itu memang kami memang menerapkan sistem itu. Jadi siswa yang tidak bisa menunjukkan performa akademis sesuai dengan harapan, dalam artian nilai NK-nya itu memang di luar batas maksimal, itu tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Namun ini bukan satu proses sekali kemudian langsung dikeluarkan gitu, enggak. Itu ada bertahap dan cukup banyak Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya menunjukkan berlapisnya sistem pendampingan kami. Jadi misalnya nih, itu kan berarti nilai rapotnya ya. Kalau nilai rapotnya itu di mata pelajaran jurusan itu tidak boleh ada 1 NK pun gitu kan ya, karena dia mata pelajaran jurusan ya. Jadi kalau dia IPA nilai fisika, kimia, biologi itu tidak boleh di bawah NK. NK kami itu kalau kelas 10 itu 70, kalau kelas 11 75. Kalau dia misalnya di bawah ada 1 di bawah 70 ya berarti memang harus disikapi gitu kan. Nah, tapi ini berlapis sebelum akhirnya diputuskan nilai rapat dia 70 gitu kan, atau nilai rapat dia 69 gitu. Itu berlapis. Jadi misalnya kan sudah akan dikenali ketika dia melakukan nilai penilaian harian. Di penilaian hariannya rendah, berarti ada remedial dong. Biasanya ini terjadi kasusnya begini, Pak. Anaknya itu sebenarnya tidak ingin masuk ke insan cendekia. Orang tuanya yang pingin dia masuk ke insan cendekia gitu. Padahal di insan cendekia itu terus terang ya, karena kami kan itu orang anak-anak pilihan ya Bapak Ibu. Jadi ketika masuk dia sudah pertama tidak berminat sebenarnya gitu kan. Tapi orang tua ayolah masuklah misalnya begitu. Ketika sampai di dalam ternyata benar terlihat di prestasinya. Itu nilai dia ternyata ada yang NK. Nah, kemudian sudah ada remedial gitu ya. Diundang gurunya untuk remedial, kelas khusus di malam hari. Kemudian dibimbing oleh guru, dibantu oleh guru BK untuk penyesuaian dirinya. Masih tidak bisa. Untuk yang kasus seperti ini, Bapak, kami tidak bisa memaksakan. Kalau memang siswa tidak bisa dan tidak bisa berkembang di insan cendekia, kita tidak boleh memaksakan. Kesejahteraan siswa, jadi well-being siswa akan tetap lebih utama, kita utamakan. Kalau dia tidak bisa di insan cendekia ya kita tidak bisa paksakan, bisa jadi mereka akan lebih bisa bersinar di madrasah lain gitu, dan itu tidak bisa kita paksakan gitu. Jadi kita pastikan jadi kalau Bapak Ibu siswanya ikut, pastikan girohnya gitu ya. Jadi semangat dia untuk masuk itu datang dari mereka. Gitu. Walaupun Bapak dan Ibu mensemangati, itu lebih besar semangat mereka untuk diterima. Itu yang biasanya akan kemudian berprestasi dan mendapatkan hasil maksimal di insan cendekia. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, waktu 10 dari jadwal kan kita sampai pukul 10, tapi nggak apa-apa, saya buka 2 pertanyaan lagi. Ini sudah ada yang resen dari tadi, Pak Sunardi. Pak Sunardi, apakah bergabung? Nanti juga, halo Pak Sunardi. Oke, baik. Kalau Pak Sunardi belum, saya persilahkan kembali dulu. Ini dari MTSN 33 Jakarta. Sepertinya. Halo, Assalamualaikum. Halo, oh, Pak Sunardi. Sebentar ya, MTSN 33 Jakarta. Pak Sunardi, silakan Pak Sunardi. Ya, terima kasih Bu Wilda. Saya ingin tanya nih, langsung saja ke pertanyaannya. Saya baca, betul, Bapak. Saya baca itu di juknisnya itu misalnya dia anak ini mendaftar di Man IC Serpong, kemudian dia nggak lulus nih di Man IC Serpong, apakah otomatis nanti dia bisa masuk ke Man IC pilihan kedua atau bagaimana ini? Terima kasih. Itu saja Bu Wilda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bapak, ketika dia memilih 2, itu berarti dia akan diikutkan di 2 buah seleksi. Jadi misalnya begini, di insan cendekia Serpong, misalnya dia masuk ke dia mendaftar ke jurusan IPA, kuotanya 50, kemudian di insan cendekia Serpong gitu kan. Kemudian punya pilihan kedua di insan cendekia Pekalongan misalnya gitu ya. Berarti ketika hasil insan cendekia keluar, itu kan kita ranking dari yang tertinggi ya. Tertinggi. Jadi 50 orang tertinggi itu yang kemudian diterima di insan cendekia Serpong. Biasanya kemudian ada tambahannya 10 untuk
kuota cadangan. Jadi ada kuota utama, ada kuota cadangan. Nah, jika anak ini misalnya ya mendaftar, ternyata dia ada di nomor 31 gitu ya. Berarti dia di luar cadangan 31. Karena dia mendaftar juga di Pekalongan, maka akan data itu akan juga terlihat di Pekalongan. Di ranking lagi di Pekalongan. Nanti kalau dia masuk kalau Pekalongan itu kuotanya masih sama ya 50, enggak 40 deh, 40. IPA. Itu masih 40, apakah dia masuk ke 40 itu ya berarti dia diterima di Pekalongan. Tapi ternyata kalau misalnya dia juga tidak termasuk di data 40 itu berarti tidak bisa diterima dimanapun gitu. Tapi itu berarti dia dimasukkan ke data di perankingan di dua madrasah itu jika dia memilih 2 sampai 2 pilihan ya. Itu ya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, baik Bu. Baik Bapak, terima kasih. MTSN 33 Jakarta, silakan pertanyaannya. Langsung ke pertanyaan. MTSN 33 Jakarta, adik-adik yang bergabung, silakan. Ya, halo. Ada nggak trik gitu atau trik khusus gitu untuk kelulusan di IMAN IC ini? Trik khususnya ya, trik gitunya ya. Silakan. Pertama, Bapak dan Ibu juga adik-adik, kami tidak berafiliasi dengan lembaga bimbingan belajar manapun. Jadi kalau ada lembaga bimbingan belajar yang bilang, kita direkomendasikan IC dong, tidak ada. Kami tidak merekomendasikan, tidak berafiliasi dengan bimbingan belajar manapun. Sama seperti apakah ada sering pertanyaan itu, ada nggak sih buku latihan soalnya? Tidak ada. Kami juga tidak mengeluarkan buku latihan soal apapun bentuknya. Jadi kalau ada yang bilang, ini buku latihan soal untuk masuk tes IC, nggak ada. Itu bukan dari kami gitu ya. Bukan bikin juga bukan kami. Tips dan triksnya, aduh ya Allah, Masya Allah. Ini kayaknya sampai sekarang belum ketemu ya. Tapi sarannya tuh adik yang di MTSN Jakarta ya. Pertama pertanyaannya, sudah pernah ada nggak kakak kelasnya yang masuk ke Insan Cendekia Serpong? Kalau di Serpong belum. Kalau di Serpong belum. Kalau di lain udah ada. Nah, saran saya, coba tanya itu sama kakak kelasnya yang sudah pernah masuk. Nah, itu pengalaman yang paling jitu gitu ya. Jadi maksudnya pengalaman mereka gimana ketika mereka ujian. Terus terang di tempat kami, Bapak dan Ibu, itu kami sangat menyarankan siswa-siswa kami untuk kembali ke MTS-nya, kemudian bicara dengan adik-adik kelasnya. Sama seperti kami mengundang alumni untuk datang kembali ke Insan Cendekia Serpong untuk bicara dengan adik-adiknya. Gitu. Kata-kata semangat, penyemangat dari kakak kelasnya itu bisa menambah semangat khusus ya, karena mereka akan bercerita juga gimana sih kehidupan di Insan Cendekia. Jadi semangat mereka untuk bergabung, belajar dan menghasilkan nilai yang maksimal itu akan lebih tinggi gitu. Sarannya diundang aja kakak kelasnya untuk diskusi gitu ya. Baik, terima kasih Bu Yuna. Bapak Ibu ini sudah lewat dari 5 menit ya. Pak Setri masih ada pertanyaan Pak, antusias sekali Pak. Apa bisa singkat saja Pak pertanyaannya Pak? Ya, singkat saja Bapak. Singkat saja Bu Wilda, terima kasih sekali lagi. Kan anak saya di pondok pesantren Bu ya, di pondok pesantren itu kan ada 2 rapot. Satu rapot dari pondok pesantren, satu rapot dari yang Dignas. Ini yang diupload nanti yang mana Bu ya? Terima kasih. Yang akademik ya Pak, yang pengetahuan. Oh, yang akademik. Juga akan yang pengetahuan. Baik. Jadi poin prinsipnya gini Pak, Bapak dan Ibu ya. Prinsipnya rapot yang diupload itu adalah verifikasi atau justifikasi dari nilai yang diinput. Kan ada perintah untuk menginput nilai. Nah, bagaimana kita tahu nilai itu yang diinput itu sudah benar? Itu tergantung dari rapotnya. Nanti kami akan cross check nilai yang diinput misalnya 9. Benar nggak sih rapotnya? Jadi pastikan rapot yang diupload itu memang rapot yang bisa langsung dicek, di cross check. Jadi kalau misalnya rapot yang diupload tidak bisa di cross check juga tidak bisa kami verifikasi, tidak bisa kami anggap benar gitu ya. Itu ya. Baik Bu Yuna, terima kasih. Ya, baik Pak Setri. Ya. Baik, sebelum penutupan, nanti setelah ini kita akan tutup Bapak Ibu untuk sosialisasi, tidak hanya hari ini ya Bapak Ibu, nanti di hari Kamis bukan ada sosialisasi juga. Jadi mohon maaf sekali karena kita keterbatasan waktu ini ya Bapak Ibu, tidak semua mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu bisa kami jawab. Tapi tadi saya juga lihat di kolom chat juga
Mungkin ada yang tertinggal ya tadi dari awal untuk ikut sosialisasi secara Zoom, kemudian baru bergabung di tengah presentasi, mungkin ada yang kelewat pertanyaannya. Secara umum nanti Bapak Ibu bisa kembali membaca di Juknis yang ada. Di sana informasi sudah sangat lengkap sekali. Kemudian nantinya sosialisasi via Zoom ini insya Allah akan kami buka setiap hari Selasa dan Kamis dari pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Jadi kalau hari ini misalnya, wah tadi saya kelewat informasi yang ini, ternyata waktunya udah habis nih sekarang. Ya hari ikut lagi aja Bapak Ibu hari Kamis, jadi nggak apa-apa. Tiap Senin, tiap Selasa, Kamis pun Bapak Ibu ikut juga nggak masalah bagi kami. Jadi nanti bisa bertanya kembali juga nanti dengan narasumber berikutnya. Dan linknya sama ya Mbak Wilda, linknya sama. Linknya sama Bapak Ibu. Linknya sama. Jadi silakan nanti tiap hari Selasa dan Kamis kalau ada waktu luang ingin ikut lagi, silakan linknya tetap sama, bergabung kembali. Kemudian nanti juga Bapak Ibu jangan khawatir, kami juga ada WA Humas yang bisa dihubungi, dan seperti yang saya sampaikan tadi juga, kalau sudah WA sekali, mohon ditunggu balasannya Bapak Ibu, karena pasti yang masuk chat itu yang masuk ratusan akan kami balas insya Allah dari bawah tentunya, karena kan yang akan awal WA. Jadi kalau sudah WA jangan WA lagi, nanti chat Bapak Ibu naik lagi ke atas, makin lama lagi dibalasnya. Demikian Bapak Ibu, karena waktu kita sudah lewat ini, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Bapak Ibu yang sudah bergabung, kemudian adik-adik juga yang sudah bergabung di sini, khusus ini dari MTSN 33 Jakarta, terima kasih, semangat, mudah-mudahan ya berminat untuk masuk Maninsan Cendekia, baik itu Serpong ataupun Maninsan Cendekia lainnya, diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat nantinya mengikuti pendaftaran dengan lancar. Kemudian nanti juga bikin akunnya, tolong diperhatikan juga, jangan sampai ada salah upload berkas juga, itu juga sangat fatal ya Bapak Ibu, kalau salah upload yang diminta raport, yang diupload yang lain itu juga diperhatikan. Kemudian nantinya insya Allah kalau lolos pemberkasan bisa mengikuti tes di waktu yang sudah ditentukan. Sekali lagi terima kasih Bu Yuna selaku pemateri pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang sudah bergabung juga, Pak Sepri, kemudian ada Bu Reisa yang on-cam, kemudian Bapak Ibu lainnya tadi juga yang sudah bertanya baik secara langsung maupun di kolom chat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Kamis pukul 8 pagi. Kami akan mulai secara tepat waktu insya Allah, jadi pastikan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti dari awal kalau yang tadi tinggal untuk informasi-informasi lainnya. Bapak Ibu sebelum saya tutup Zoom ini, boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Yang mau on-cam, yang bisa on-cam silakan. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, sebentar saja. Yang mau on-cam, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih yang sudah on-cam. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kemudian ada di berikutnya. 1, 2, 3. Kemudian di berikutnya juga. 1, 2, 3. Kemudian di yang terakhir 1, 2, 3. Baik, ada 100 orang lebih alhamdulillah bergabung pada presentasi perdana sosialisasi SNPDB Maninsan Cendekia. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Kami doakan yang terbaik. Semangat untuk mengikuti tes sosialisasi SNPDB Maninsan Cendekia. Semangat terus pokoknya mempersiapkan diri untuk mengikuti tes nantinya. Saya doakan yang terbaik, mudah-mudahan anak atau putra-putri Bapak Ibu dan adik-adik semua yang bergabung pada pagi hari ini dapat diterima di Maninsan Cendekia pilihannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga Bapak Ibu dari tim sosialisasi SNPDB yang sudah bergabung. Kita bertemu lagi insya Allah di hari Kamis. Saya disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siva Khairunisa. Oke. Saya izin live ya.